The Strongest System, bab 571, ketegangan yang meroket. Sepertinya tempat rahasia air api sedang mengalami kerusuhan saat ini. Lin Fan memfokuskan pandangannya ke kejauhan. Dia bisa merasakan gangguan di depan, saat serangkaian aura menembus kehampaan. Terlebih lagi, bentrokan tampaknya tidak terjadi di satu tempat saja. Perkelahian terjadi ke segala arah. Tempat rahasia air api adalah tempat rahasia yang belum ada. Rupanya, mereka berada di hadapan orang-orang yang tamak. Namun, di tempat seperti ini, tidak peduli berapa banyak harta yang ada, pasti akan ada lebih banyak orang yang merebut dan memperebutkannya. Itu pasti tidak akan cukup untuk semua orang. Karena itu, dengan bahaya yang mengintai di sekitar mereka, mereka harus waspada. Dengan itu, Lin Fan mengejar ke arah tujuan Pri Hongyun dan anggota sektenya. Setelah kepergian Lin Fan, kekosongan bergetar. Di tempat Lin Fan berada beberapa saat sebelumnya, beberapa pria muncul entah dari mana. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan membuat lubang di kehampaan dengan jarinya yang melengkung seperti gunung. Tuan tua kelelawar tak terbatas telah dibunuh. Siapa di dunia ini yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu? Ekspresi pria itu berubah menjadi sedikit bingung. Meskipun kekuatan sebenarnya dari tuan tua kelelawar tak terbatas tidak sekuat itu, Firdausnya benar-benar misterius dan aneh. Sangat sulit membunuh orang seperti dia. Saudara Luo, tidak ada kekurangan kekayaan yang bisa ditemukan di tempat rahasia air api ini. Tuan tua kelelawar tak terbatas adalah orang yang serakah dan tidak mengenal batas. Tidak akan terlalu mengejutkan jika dia bertemu dengan seseorang yang tangguh, dan membuat dirinya terbunuh secara terbalik. Pria lain tampak sangat dingin. Tatapannya terbagi menjadi yin dan yang, dengan yin yang qi berputar-putar di matanya. Seolah-olah dia bisa membalikkan langit dan bumi, mengubah seluruh dunia secara terbalik. Kaisar air api adalah makhluk yang kuat di zaman kuno. Nilai kekayaan seumur hidupnya pasti sangat mencengangkan. Di tengah-tengahnya, benda yang paling berharga adalah esensi air dan api yang sebenarnya. Jika seseorang dapat memperoleh esensi air yang sebenarnya dan api, mereka dapat mewarisi warisan kaisar air api. Kita tidak boleh berlama-lama di sini, jangan sampai ada orang lain yang merampasnya. Seorang pria yang memegang kipas tangan berkomentar. Watak pria ini anggun. Namun, niat membunuh yang kuat terpancar darinya dari waktu ke waktu, yang cukup tidak jelas. Meski begitu, satu jenis niat membunuh yang dirasakan dari waktu ke waktu dapat menggetarkan semangat seseorang, dan membuat mereka menyelami sepenuhnya kekuatan dari keinginan membunuh yang tiada akhir itu. Cendekiawan pencuri kehidupan, kami bertiga telah sepakat bahwa kami akan menjalani jalan ini bersama-sama sebagai kawan. Pertemuan kami akan bergantung pada nasib kami dari surga itu sendiri. Siapapun yang berani menikam siapapun dari belakang tidak akan mendapat belas kasihan dari kami semua. Luo Yi mengingatkan dengan serius. Itu sudah pasti. Baiklah kalau begitu, mari kita bergegas. Kali ini, ada cukup banyak tetua dari Sekte Awan yang datang. Kekuatan mereka pasti lumayan bagus. Segalanya akan menjadi sedikit rumit. Biarkan kami pastikan untuk berhati-hati. Pria bermata hitam dan putih itu tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, Lin Fan sedang mengamati situasi di tempat rahasia air api dengan cermat. Semakin dalam dia menyelidiki tempat ini, semakin dia menyadari betapa rumitnya kaisar air api ini. Memikirkan bahwa kiroh langit dan bumi dalam dimensi yang telah dia buka akan sepadat dan setebal ini. Faktanya, itu bahkan sebanding dengan yang ada di dunia suci kuno itu sendiri. Terlebih lagi, sekelilingnya dipenuhi dengan ramuan roh. Meskipun beberapa levelnya tidak terlalu tinggi, mereka masih cukup berguna bagi Lin Fan. Sepanjang perjalanannya, Lin Fan telah mengumpulkan semua ramuan roh yang dia temui. Mungkin ini adalah barang yang mungkin tidak disukai orang lain. Namun, seorang Grandmaster yang mengolah pil seperti Lin Fan dapat membuat ramuan dari ramuan roh apapun yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Lin Fan melihat ke depan dari kejauhan dan melihat Pri Hongyun, Tian Yun dan Mu Qing berdiri bersama. Di dekat mereka ada sekelompok orang, yang juga berdiri diam di tempatnya. Semuanya, hati-hati. Seseorang datang. Tiba-tiba, seorang pria dalam kelompok itu merasakan getaran melalui kehampaan di sekitarnya.
Wajahnya langsung berubah saat dia mengucapkan kata-kata peringatan itu. Tidak kusangka seseorang bisa tetap bersembunyi sambil menghindari deteksi mereka. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan getaran dari ruang hampa saat mereka tiba. Para murid dari Sekte Awan merasakan kondisi mental mereka bergetar hebat sementara wajah mereka berubah. Sejak mereka memasuki tempat ini, mereka dipisahkan dari orang yang lebih tua. Di dalam tempat rahasia air api ini, mereka harus melangkah dengan sangat hati-hati, jangan sampai mereka bertemu dengan makhluk kuat manapun. Saat Peri Hongyun melihat siapa orang itu, wajahnya berubah menjadi gembira saat dia bergegas, semuanya, santai. Dia adalah temanku. Saat masa mendengar kata-kata Peri Hongyun, mereka juga menghela nafas lega. Saat Tianyun dan Muking melihat Lin Fan, hati mereka juga berdebar kencang. Meskipun pria ini cukup dekat dengan adik perempuannya, Tianyun tahu bahwa dia bukanlah orang jahat. Selain itu, dia tidak terlihat menjengkelkan lagi. Oleh karena itu, dendam yang dimiliki Tianyun terhadap Lin Fan sebelumnya telah hilang sekarang. Apa kamu baik-baik saja? Peri Hongyun tidak menyangka Lin Fan akan tiba secepat ini. Dia baru saja bertemu dengan sesama anggota sekte. Yup, aku baik-baik saja. Meskipun Tuan Tua Kelelawar tak terbatas agak licik, semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Fan menjawab sebelum mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang di sekitarnya. Semua aura mereka berbeda, karena ras mereka bervariasi. Namun, kondisi budidaya mereka cukup baik. Beberapa dari mereka adalah makhluk surgawi, sementara yang lain adalah makhluk surgawi yang sunyi. Namun, jika orang-orang ini bertemu dengan seseorang seperti Tuan Tua Kelelawar tak terbatas dengan kondisi kultivasi mereka saat ini, mereka pasti tidak akan bisa menandinginya. Tuan Tua Kelelawar tak terbatas sudah mati. Hongyun tertegun, agak tidak percaya. Ya, dia telah dibunuh olehku. Meskipun metode Tuan Tua Kelelawar tak terbatas agak aneh, dia menapaki jalan kejahatan. Lin Fan menjawab dengan santai. Meskipun Tuan Tua Kelelawar tak terbatas berada dalam kondisi Firdaus, kekuatan aslinya tidak terlalu menakutkan. Satu-satunya hal yang menakutkan tentang dia adalah kemampuannya untuk bangkit kembali tanpa batas waktu. Namun, setelah Lin Fan mengetahui triknya, pada akhirnya dia hanya bernilai sebesar itu. Peri Hongyun bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat ini. Tidak disangka dia akan mampu membunuh Tuan Tua Kelelawar tak terbatas, yang bahkan para tetua sektenya tidak bisa membunuh. Metode dan kekuatannya sungguh mengejutkan. Tapi tentu saja, kekuatan Lin Fan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan para tetua Cloud Sect. Lagi pula, para tetua itu belum berhasil mengungkap trik dari Tuan Tua Kelelawar tak terbatas, dan itu saja. Mereka tidak mengetahui fakta bahwa dia mampu membangkitkan dirinya kembali bersama Raja Kelelawar Langit Hitam bahkan setelah mereka membunuhnya. Namun, pertemuan itu membuat Tuan Tua Kelelawar tak terbatas juga terluka parah. Semua Raja Kelelawar Langit Hitam di surga dibantai dengan bersih oleh para tetua dari Sekte Awan. Pada akhirnya, hanya satu Raja Kelelawar Langit Hitam yang berhasil melarikan diri tanpa cedera. Tuan Tua Kelelawar tak terbatas baru berhasil mendapatkan kembali kekuatannya setelah pulih selama beberapa tahun. Hongyun, temanmu ini adalah... Sekarang setelah mereka terpisah dari orang yang lebih tua, pemimpin kelompok murid Cloud Sect saat ini adalah kakak laki-lakinya. Saat dia melihat Lin Fan, matanya bersinar dengan rasa jijik. Pria ini adalah kebanggaan umat manusia, Lin Fan. Dulu ketika aku sedang diburu oleh aliansi jahat, dialah yang menyelamatkanku. Sebelumnya ketika kita bertemu dengan Tuan Tua Kelelawar tak terbatas, dia adalah juga orang yang telah membuka jalan bagi pelarianku bersama kakak dan adik senior. Akulah yang mengundangnya bersamaku ke dalam pembukaan tempat rahasia air api. Peri Hongyun menjelaskan. Lin Fan, ini kakak laki-lakiku di sini, Fang Weifeng. Kakak senior Fang. Peri Hongyun juga memperkenalkan Lin Fan. Dengan senang hati, karena ini adalah salah satu kakak laki-laki Hongyun, Lin Fan secara alami bersikap sopan dan santun dengan jawabannya. Fang Weifeng melirik Lin Fan sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke Peri Hongyun. Tempat rahasia air api adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana Anda bisa membawa seseorang masuk tanpa mengetahui latar belakang mereka? Perbedaan antara yang baik dan yang buruk seseorang bukanlah sesuatu yang bisa kau ketahui dengan mata telanjangmu. Alis Lin Fan berkerut,
agak tidak senang. Apakah orang ini punya masalah mental? Milikmu benar-benar tidak menyinggung perasaannya sama sekali. Mengapa ada begitu banyak ketegangan pada pertemuan pertama mereka? Kakak senior, Kakak Lin di sini telah menyelamatkan hidupku. Selain itu, dia juga mengalahkan tuan tua kelelawar tak terbatas. Kita pasti akan lebih aman jika ada Kakak Lin. Tianyun membela Lin Fan. Kata-kata yang sangat besar. Aman bersamanya. Tianyun, kamu semakin berani sekarang, bukan? Membuat keputusan sendiri. Beraninya kamu mengabaikan kata-kata kakak senior Fang. Tiba-tiba, salah satu murid yang berdiri di samping Fang Weifeng berdiri untuk menceramahi Tianyun. Kakak senior Wei Tian, itu bukan niatku. Jawab Tianyun. Sudah cukup. Bahkan para tetua kita tidak bisa membunuh tuan tua kelelawar tak terbatas dan maksudmu orang ini mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Siapa yang tahu jika dia membiarkan kalian pergi lebih awal sehingga dia bisa membuat rencana diam-diam dengan tuan tua kelelawar tak terbatas. Jawaban Wei Tian sangat berlebihan dan dia berdiri tegak. Kakak senior Wei, bagaimana kamu bisa begitu menuduh? Tianyun membantah. Kurang ajar, sangat tidak menghormati SENIORMU. Wajah Wei Tian langsung berubah dingin saat dia menyerang dalam sekejap. Sementara itu, Fang Weifeng berdiri diam dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tidak berniat turun tangan untuk menghentikan kegagalan ini. Terbukti, ini juga merupakan demonstrasi kekuatan bagi Lin Fan. Itu untuk menunjukkan siapa pemimpin sebenarnya di sini. Bab 572, Konflik. Lin Fan tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Di manakah janji kasih sayang dan kasih sayang antar saudara? Mengapa anggota sekte tiba-tiba bertengkar karena satu perselisihan? Yang dilakukan Tianyun hanyalah menyangkal satu kalimatnya, dan dia harus dihukum. Betapa sombongnya hal itu. Wei Tian mengulurkan lengannya seperti cakar. Mengunci auranya, dia meraih Tianyun. Kakak senior Wei, hentikan. Melihat bagaimana Wei Tian tidak menahan diri sama sekali, wajah Hong Yun pun berubah. Void Ripping Claw adalah sesuatu yang bahkan bisa merobek surga, apalagi daging dan tubuh Tianyun. Saat Tianyun melihat ini, dia bingung. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, Sekte Cloud memiliki hierarki senioritas yang ketat, Tianyun tidak berani membalas sama sekali. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menjadi tandingan kakak senior Wei. Dalam sekejap, Tianyun menyadari bahwa ada sosok yang berdiri tepat di depannya, melindunginya dari bahaya. Saat Wei Tian melihat manusia ini bertindak sebagai perisai, dia juga mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Dia meningkatkan jumlah kekuatan pada lengannya, menyebabkan kelima jarinya bersinar dengan sinar yang tajam. Mencakar bahu Lin Fan, dia bertekad untuk memusnahkan pria ini. Sial, suara yang tajam dan bersih terdengar. Namun, ini bukanlah suara bahu Lin Fan yang hancur. Saat jari Wei Tian menyentuh bahu Lin Fan, kelima jarinya mulai berputar, seolah-olah terkena semacam kekuatan. Sebuah aura pedang meluncur dari bahu Lin Fan dan menempel pada pelukan Wei Tian. Darah segar tumpah kemana-mana, menyembur ke langit. Arg! Jeritan melengking terdengar saat Wei Tian tersandung ke belakang berulang kali. Seolah-olah ditusuk oleh pedang yang jumlahnya tak terbatas, lubang darah mulai muncul di lengannya. Darah segar mengalir dan menyembur keluar dari lubang tersebut. Anda, Wei Tian memandang Lin Fan dengan marah. Namun, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menangis sekali lagi. Aura pedang yang tak terhapuskan itu tetap berada di dalam pelukannya. Saudara Tianyun adalah adik laki-lakimu. Tentu saja, kamu berhak mendisiplinkannya sebagai kakak laki-laki. Namun, saudara Tianyun adalah temanku. Jika kamu berani menindas temanku sebelum aku, kamu jelas-jelas mengabaikan kehadiranku, Lin Fan. Ini hanya pelajaran kecil untukmu kali ini. Jika kamu berani bertindak begitu berani, aku akan memotong lenganmu itu seluruhnya. Lin Fan menjawab dengan mengesankan. Api amarah berkobar di hati Wei Tian. Tidak disangka pria ini berani menyerangnya dan melukai lengannya juga. Namun, dia jelas melihat perbedaan di antara keduanya. Di hadapan begitu banyak anggota sekte lainnya, bagaimana Wei Tian bisa kehilangan mukanya di sini? Dasar manusia berdarah yang latar belakang dan asal-usulnya tidak diketahui.
Berani-beraninya kamu mencampuradukan dirimu di tengah-tengah sekte awan. Orang ini pasti punya motif di baliknya. Semuanya, kita harus menjatuhkannya. Wei Tian berteriak. Berhenti. Hong Yun menempatkan dirinya di antara mereka berdua, saudara senior Wei. Saat ini, kita berada di dalam tempat rahasia air api. Bukan tindakan bijak jika menyebabkan perselisihan internal di antara kita. Saudari junior Hong Yun, menurutku kamu berada di pihak manusia ini, kan? Kemarahan Wei Tian tidak mungkin dipadamkan saat ini. Bagaimana dia tega membiarkannya begitu saja? Jadi bagaimana jika kakak senior Liao Hen menyukaimu? Jika kamu tidak menjauh sekarang, sebaiknya kamu tidak menyalahkanku karena mengabaikan ikatan kita sebagai sesama anggota sekte. Wei Tian, apa hubungannya ini dengan kakak senior Liao dan aku? Caramu tidak membedakan mana yang benar atau salah tidak akan luput jika para tetua mengetahui hal ini. Jawab Hong Yun. Saudara muda Wei, mundurlah. Saat ini, Fang Wei Feng berdiri. Auranya keras seperti gunung yang tinggi, besar dan tak terbatas. Kakak senior, 2. Wei Tian sangat marah. Dia ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Mundur. Nada suara Fang Wei Feng masih tenang seperti air yang tenang. Namun, Wei Tian tahu bahwa jika dia tidak mundur seperti yang diperintahkan, dia benar-benar akan membuat kakak laki-lakinya murka. Saudara senior Fang, saya mohon agar Anda mengambil keputusan mengenai masalah ini. Tolong lepaskan semuanya dan mari kita bekerja sama untuk bertahan hidup di tempat rahasia air api ini. Peri Hong Yun meminta. Ekspresi Fang Wei Feng muram dan mustahil untuk dikatakan, saudari junior Hong Yun, kamu juga mundur. Kakak senior, melihat raut wajah kakak laki-lakinya, Peri Hong Yun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mundur. Dengan teriakan marah dari Fang Wei Feng, ledakan sonik yang tak terlihat segera menghempaskan Peri Hong Yun. Ini adalah tindakan yang sangat sombong. Melihat situasi di depannya, Lin Fan tahu bahwa pasti tidak ada penyelesaian damai untuk masalah ini. Namun, hal yang membuatnya jengkel adalah kenyataan bahwa meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia terus-menerus diintimidasi oleh orang lain. Sepertinya hal seperti itu benar-benar dimanfaatkan. Jika dia muncul di tempat ini dengan auranya yang tak tertandingi dan tangguh sejak awal, segalanya mungkin akan berbeda saat ini. Saudara Lin, kamu harus berhati-hati. Saudara senior Fang benar-benar kuat. Berdiri di belakang Lin Fan, Tianyun berbisik pelan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi amarah. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari sekte yang sama? Semuanya harus ditentukan oleh kekuatan sejati. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum melangkah maju. Dia menatap lurus ke mata Fang Wei Feng, karena kamu ingin mencobanya, kami akan mencobanya. Aku, Lin Fan, benar-benar tidak pernah merasa terlalu takut pada orang lain selama-lamanya. Tentu saja, tidak ada yang bisa ditentang oleh saudara muda Wei mengingat kekuatannya lebih lemah dari milikmu, mendisiplinkan seorang junior. Jelas sekali, Anda tidak terlalu menghargai sekte Cloud. Karena itu masalahnya, saya akan melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk Anda lakukan seperti itu. Nada suara Fang Wei Feng sangat mendominasi. Lin Fan, jangan gegabah. Peri Hong Yun bergegas dan berdiri di depan Lin Fan, berusaha menahannya. Menyalurkan auranya keluar, Lin Fan menggunakan kekuatan itu untuk mendorong Peri Hong Yun ke satu sisi juga. Ini bukan urusanmu lagi. Tetaplah di sana dan tonton pertunjukannya dengan baik. Yah, baguslah kalau tanganku mulai terasa gatal juga. Aku harus memeriksa sendiri kemampuan seperti apa yang dimiliki murid-murid itu. Cloud Sect memilikinya. Saatnya untuk melihat apakah kalian memiliki hak untuk tetap hidup di dalam tempat rahasia air api ini. Lin Fan tidak takut pada apapun mulai dari surga hingga neraka. Jadi, kenapa dia takut dengan sampah seperti ini? Karena orang ini tidak peduli dengan sopan santun dan sopan santun, bersikeras agar Lin Fan menunjukkan kekuatannya, maka orang ini hanya memintanya. Semua murid di sekitarnya juga terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, sekarang kakak senior Fang adalah orang yang ikut campur dalam urusan ini, tidak ada ruang bagi mereka untuk ikut campur sama sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Peri Hong Yun juga tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah,
menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya untuk dirinya sendiri. Bertarung satu sama lain di tempat seperti itu, tidak peduli pihak mana yang terluka, itu akan menjadi bencana. Lin Fan, tolong tunjukkan belas kasihan. Peri Hongyun tahu betapa kuatnya Lin Fan. Jika Lin Fan membunuh kakak senior Fang, segalanya akan menjadi tidak proporsional. Pada saat itu, tidak peduli seberapa bijaksana yang dia miliki, dia tidak akan bisa menjadi perantara sekte Cloud agar tidak menyelamatkan Lin Fan. Tenang saja, aku tahu batas kemampuanku. Memikirkan bahwa seorang sampah berani menantang otoritasku. Jika aku tidak memberinya rasa kekuatanku, dia akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya, bisa membawanya ke tangan. Dia perlu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar sana. Lin Fan mencemooh dengan jijik. Kata-kata besar, beraninya kamu menyebutku sampah. Tidak peduli siapa yang masuk hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Mata Fang Weifeng benar-benar marah saat ini, bersiap untuk membunuh lawannya. Bibir Lin Fan melengkung dingin. Surgawi tingkat 2, kondisi alam. Ini adalah seseorang yang bahkan tidak sebanding dengan tuan tua kelelawar tak terbatas. Namun, beraninya dia bertindak begitu berani di hadapan Lin Fan. Dia hanya sedang mencari kematiannya sendiri. Pergi ke neraka. Dengan raungan yang heboh, Fang Weifeng mengerahkan setiap gerakannya saat dia berlari maju. Jubahnya menari-nari seperti bendera yang tertiup angin, berkibar dengan berisik. Dalam satu serangan, tubuhnya bersinar. Keterampilannya berkumpul seperti arus, menyatu di telapak tangannya. Suara retakan telapak tangannya tajam, saat menghantam Lin Fan. Seketika, Fang Weifeng berubah menjadi berbagai bentuk. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan sosoknya. Di tengah ilusi dan kenyataan, kepalsuan dan kebenaran, seseorang sama sekali tidak dapat mengidentifikasi tubuh asli Fang Weifeng. Saat ini, semua murid di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin ketika ketegangan meningkat secara signifikan. Mereka tidak tahu bagaimana jadinya pada akhirnya. Bab 573, pingsan karena menyemprotkan darah. Ini adalah gerakan puncak awan, teknik gerakan terbaik dari sekte awan kita. Dikatakan bahwa jika seseorang mengolahnya hingga tingkat tertinggi, gerakan mereka akan mengikuti gerakan awan, tak berbentuk dan cair. Mereka bisa berubah bentuk, tubuh mereka menjadi berbagai macam keadaan, di mana seseorang tidak dapat lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Temperamen kakak senior Fang selalu berada di sisi yang berapi-api. Mengapa manusia ini tidak menyerah begitu saja padanya? Jika dia bisa menoleransi hal itu saja, segalanya tidak akan meningkat seperti itu. Saudara senior Fang telah mengembangkan wilayahnya ke tingkat di mana dia bisa mengendalikannya hanya dengan kemauan pikirannya. Praktisnya, dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi makhluk surga saat ini. Manusia ini ada di dalamnya sekarang. Serangan telapak tangan kakak senior Fang itu terlalu hebat. Kekuatannya pasti melebihi kekuatan seseorang dari alam semesta. Semua murid di sekitarnya mulai terlibat dalam diskusi panas. Mereka sama sekali tidak berani mempertanyakan tindakan kakak senior Fang, apalagi tidak menaati otoritas dan statusnya. Tak disangka ada seorang manusia pun yang berani membuat marah kakak senior Fang seperti ini, tanpa mempedulikan parahnya masalah ini. Segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan mudah hanya dengan satu atau dua anggota tubuh yang patah saat ini. Fang Weifeng adalah seseorang yang lahir di dunia suci kuno, dan menghabiskan hidupnya tumbuh besar di sekte awan. Dia akan selamanya bersikap bahwa dialah yang terhebat yang pernah ada. Bahkan murid-murid dengan kekuatan yang lebih kuat dari Fang Weifeng, tetapi telah memasuki sekte awan setelah dia, akan memberinya kelonggaran, tidak merendahkan levelnya. Namun, sekarang setelah mereka keluar dari sekte tersebut, sikapnya bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh orang luar. Wei Tian menyeringai dingin pada Lin Fan. Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana orang ini akan berlutut di hadapan kekuatan kakak senior Fang dan memohon belas kasihan. Teknik gerakanmu itu memang cukup misterius. Melihat Fang Weifeng yang mengambil berbagai bentuk saat ini, rasa ingin tahu Lin Fan terguncang. Untuk mengetahui apakah suatu sekte kuat, kita hanya perlu melihat jenis keterampilan yang dimiliki murid-muridnya. Dan, Lin Fan tahu sejak awal bahwa teknik gerakan ini jauh dari kata biasa. Bergerak seperti awan,
dia mungkin tampak seolah-olah memiliki tubuh fisik. Namun, tidak ada satupun. Asap menghilang dan awan menghilang. Ini adalah gerakan misterius dengan gerakan yang terus berubah, menyebabkan seseorang menjadi tidak bisa membedakan antara lapisan kebenaran dan kepalsuan. Tiba-tiba, Fang Weifeng muncul di belakang Lin Fan. Meninju dengan tamparan yang sangat kuat, dia melemparkannya ke belakang kepala Lin Fan. Seolah-olah dia bertekad untuk menamparkan Lin Fan hingga menjadi terbelakang. Hati-hati, hati Peri Hongyun berdebar kencang saat ini. Ini bukanlah pertarungan yang ingin dia saksikan sama sekali. Hal ini terutama terjadi setelah menyadari betapa kejamnya serangan kakak senior Fang. Dia takut Lin Fan akan menjadi mangsanya karena sifatnya yang penyayang. Pergi ke neraka, mulut Fang Weifeng melengkung dingin. Tidak kusangka orang terkutuk ini berani mengadu domba dirinya sendiri. Dia hanya bisa menggunakan hidupnya sebagai alat permintaan maaf. Dengan punggung masih menghadap Fang Weifeng, Lin Fan menyeringai lembut. Lalu bagaimana jika teknik gerakannya bersifat mistis? Di dunia Xuan Huang, Lin Fan selalu mendapati dirinya berjalan melewati pintu kematian. Pertarungan mana yang tidak menggemparkan dan penuh bahaya? Jika dia menjadi mangsa Dao Fang Weifeng seperti ini, dia tidak akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Dalam sekejap, Lin Fan berbalik. Mengangkat tangannya dengan lembut, dia mengulurkan satu jari. Jari ini sangat normal, tanpa sedikitpun energi sama sekali. Faktanya, semua murid di sekitar saat ini cukup yakin bahwa manusia ini akan ditampar sampai mati oleh satu gerakan kakak senior Fang mereka. Namun, saat itulah peristiwa mengejutkan terjadi. Semua murid menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang melihat sesuatu saat ini. Tidak disangka serangan telapak tangan kakak senior Fang yang perkasa dan tangguh akan dihentikan dengan satu jari. Jari Nirwana, menggunakan jari sebagai pusatnya, serangkaian riak dikeluarkan. Riak-riak ini seperti batu yang dilemparkan ke dalam mulut lautan yang menganga, menciptakan serangkaian riak yang semakin besar. Sial, seolah-olah mereka terkena dampak yang parah, kekosongan di dekatnya mulai pecah seperti cermin yang retak, berubah menjadi pecahan kecil. Wajah Fang Weifeng segera berubah saat gelembung kengerian memenuhi matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa serangan telapak tangannya yang kuat sepertinya telah bertemu dengan semacam tembok yang tidak bisa ditembus. Dengan itu, kekuatan yang tidak dapat diblokir disalurkan dari jari itu sendiri. Itu melingkari penghalang kekosongan di dekatnya dan melingkari lengannya. Dia bisa merasakan lengannya akan hancur kapan saja. Brengsek, Fang Weifeng meledak, mencoba melepaskan diri dari kekuatan ini. Namun, jari ini sepertinya memiliki semacam daya isap yang tak terbatas karena berada di tengah telapak tangan Fang Weifeng. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kau telah memprovokasiku berkali-kali. Dengan setiap alasan yang terpikirkan olehku, kau seharusnya sudah mati sekarang. Namun, mengingat fakta bahwa kau adalah kakak laki-laki Peri Hongyun, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, aku harus memberimu sesuatu untuk diingat hari ini. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Menghancurkan, Lin Fan berteriak dengan lembut. Dengan itu, kekuatan dahsyat muncul. Yang membuat Fang Weifeng ngeri, telapak tangannya terus-menerus dipisahkan darinya hingga berubah menjadi bintik debu, menghilang di hadapan langit dan bumi. Arghahaha. Tangisan tragis pun terjadi dari teriakan Fang Weifeng. Tolong ampun. Peri Hongyun menimpali. Lin Fan menjentikkan jarinya, membuat Fang Weifeng terbang seperti peluru. Dia menghantam tanah di kejauhan, mengeluarkan seteguk darah segar. Murid-murid di sekitarnya menyaksikan segala sesuatu dengan rahang ternganga, karena semua warna wajah mereka hilang. Memikirkan bahwa kakak senior Fang yang sangat perkasa dan mengesankan ini akan dikalahkan oleh satu gerakan pihak lain. Wei Tian menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Dia tiba-tiba menyadari betapa menakutkannya manusia di depan matanya ini. Fang Weifeng melolong marah saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, dalam sekejap mata, ekspresi ketidakpercayaan berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Dia memelototi Lin Fan dengan mata yang sangat menyedihkan, seolah-olah dia memiliki perseteruan darah dengannya. Sialan, beraninya kau memutuskan telapak saya dariku. Aku akan membunuhmu. Fang Weifeng berteriak kesedihan. Jangan datang mencari kematian.
Satu-satunya alasan mengapa kamu masih hidup adalah karena Peri Hongyun. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Lin Fan mendengus dingin. Aku akan mematikanmu. Mata Fang Weifeng saat ini memerah. Terbukti, dia sedang berada dalam keadaan gila-gilaan. Kakak senior Fang, itu sudah cukup. Peri Hongyun turun tangan. Enyahlah. Fang Weifeng melolong gila-gilaan. Tubuhnya tersentak ketika kekuatan yang sangat mendominasi meledak. Kekuatan KTT Cloud. Saat Peri Hongyun melihat ini, hatinya juga tersentak. Tidak disangka kakak senior Fang akan menggunakan teknik rahasia. Puncak awan berdiri di atas langit di surga, memandang rendah semua makhluk hidup. Ini adalah keadaan yang tidak ingin dicapai oleh makhluk hidup. Pui, memuntahkan 2 suap darah esensi, Fang Weifeng mengumpulkannya di hadapannya. Mengambil berbagai bentuk, mereka akhirnya berubah menjadi pedang panjang berwarna merah. Pedang panjang berwarna merah ini sangat fleksibel, dan sosok Kaisar Awan melayang lembut di atasnya. Aura Kaisar Awan ini sungguh luar biasa, menyinari seluruh dunia. Memegang pedang Kaisar Awan di tangannya, Fang Weifeng langsung menyatu dengan Kaisar Awan. Dia berlari ke arah Lin Fan dengan marah. Posisi pedangnya berkibar di langit saat auranya bergemuruh dengan ganas, membawa serta aliran energi dari surga yang bertekad untuk mengakhiri hidup Lin Fan saat itu juga. Lin Fan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi cemas di wajah Peri Hongyun, dia menganggukkan kepalanya. Karena keadaan sudah seperti ini, inilah satu-satunya cara. Pada saat ini, Lin Fan menyilangkan 2 jari. Semburan energi melingkari jari-jarinya. VRING. Suara getaran terdengar melalui kehampaan saat Lin Fan menghilang dari tempat aslinya. Ketelanjangan telanjang. Pada saat itu, langit dan bumi berdiri diam dalam keheningan mutlak. Kilatan cahaya melintas. Menembus tempat itu, Fang Weifeng berdiri di tempatnya dengan wajah muram. Pedang Kaisar Awan di tangannya menghilang seperti awan, tidak ada lagi. Haha, tiba-tiba, Fang Weifeng tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan pedang Kaisar Awan menembus tubuh pihak lain. Apa yang Anda tertawakan? Tiba-tiba, sebuah suara menembus kehampaan. Wajah Fang Weifeng segera berubah menjadi tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Fang Weifeng menolak untuk mempercayai semua yang ada di depan matanya. Dia jelas merasakan sensasi menembus pihak lain. Kenapa orang ini masih hidup? Ahahaha. Tiba-tiba, serangkaian tangisan melengking datang dari para murid perempuan di antara para murid yang menyaksikannya terdengar. Pada saat yang sama, terdengar tawa teredam dan diskusi di antara murid-murid lainnya. Fang Weifeng tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membekukan di sekujur tubuhnya. Menundukkan kepalanya, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Malu, amarah, kegilaan, kebencian. Tidak kusangka saudara Fang menyukai hal-hal seperti itu. Sesuatu yang sekecil popcorn, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini dalam hidupku. Saat ini, suara Lin Fan adalah satu-satunya hal yang dapat didengar di dunia. Namun, suara ini adalah dunia penderitaan abadi bagi Fang Weifeng. URGH, 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 URGH. Dengan itu, dia memuntahkan darah dengan cepat, menyemprotkannya ke seluruh langit dalam keadaan yang tragis. Pada saat ini, nyala api amarah telah menyerang langsung ke jantung Fang Weifeng. Tidak dapat menahan penghinaan ini, dia terjatuh dan pingsan ke tanah. Bab 574, Makam Kaisar. Ding, Barenudenes telah naik level. Ding, Barenudenes telah naik level. Naik level 2 kali berturut-turut, ini adalah hasil yang lumayan untuk Lin Fan. Namun, apa yang tidak diharapkan Lin Fan adalah keterampilan ini sangat kuat. Bahkan pada saat ini, dia sama sekali tidak tahu bagaimana pakaian pihak lain dilepas. Adapun para murid di sekitarnya, pemandangan kakak senior Fang mereka tanpa sehelai pakaian pun membuat mereka benar-benar terperangah. Faktanya, bahkan beberapa murid perempuan yang pernah naksir kakak senior Fang kini memperlihatkan ekspresi jijik pada benda seukuran popcorn di selangkangannya. Seketika, naksir itu terbang ke langit dan lenyap. Haruskah seseorang mencari kekuasaan atau kebahagiaan? Bagi gadis-gadis ini, yang terakhir jelas merupakan hal yang paling penting. Ketika masa menyadari bahwa tatapan Lin Fan tertuju pada mereka,
hati mereka langsung membeku, seolah-olah mereka dihadapkan dengan harimau ganas tepat di depan mereka. Mereka tahu bahwa alasan mengapa kakak senior Fang telanjang bulat saat ini pasti karena perbuatan manusia ini. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah melepas semua pakaian kakak senior Fang. Jika mereka menjadi korban dari tindakannya ini, seberapa mengerikankah hal itu? Gerakan Lin Fan yang satu ini juga menyebabkan hati beberapa murid perempuan meluap karena ketakutan. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung pria ini dan berakhir seperti kakak senior Fang, itu akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Hong Yun memandang Lin Fan, mengedipkan matanya kosong karena tidak berdaya. Dia tidak menyangka Lin Fan akan melakukan tindakan yang menakutkan. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Fan jauh lebih kuat daripada kekuatan kakak senior Fang. Tapi dia tidak mengira perbedaannya akan sebesar ini, sehebat ini. Peri Hong Yun, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Sudah waktunya berangkat. Lin Fan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya saat ini. Dia seharusnya tidak menggunakan Barenudenes. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang terlalu merusak moral masyarakat. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah dia melakukannya? Tapi cukup adil, setidaknya itu cukup untuk memperkuat kekuatannya sebagai ancaman bagi orang lain. Semua murid laki-laki yang sebelumnya mengelilingi Fang Weifeng sekarang berdiri terpaku di tempatnya dengan patuh, tidak berani bertindak terlalu kurang ajar dan sejenisnya. Baiklah, tubuh Peri Hong Yun bergetar sesaat. Akhirnya, dia mulai merasa sedikit takut pada Lin Fan. Gerakan itu terlalu kuat. Kakak senior Fang bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Meskipun kakak senior Fang tidak lebih kuat dari Lin Fan, dia masih merupakan eksistensi yang mengesankan di antara mereka. Tidak disangka dia akan ditelanjangi tanpa ada cara untuk melawan sama sekali. Jika Lin Fan berbalik melawannya karena alasan apapun, dia pasti tidak akan punya peluang sama sekali. Pada saat ini, hati Tianyun juga cukup terguncang. Dia tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Jika kakak senior Fang melampiaskan semua rasa frustrasinya kepada Tianyun sendiri begitu mereka kembali ke sekte, itu akan menjadi tragedi yang sesungguhnya. Namun, Tianyun tidak mengutarakan kekhawatirannya. Meskipun dia mungkin menderita akibat sekte tersebut, setidaknya tidak ada kekhawatiran dia akan kehilangan nyawanya karenanya. Pada saat yang sama, dia merasa semuanya layak dilakukan sekarang karena dia bisa mengintip rahasia kecil kakak senior Fang. Tak disangka wilayah bawah kakak senior Fang hanya sebesar popcorn. Begitu berita ini sampai ke sekte, pasti akan menyebar seperti api. Haha, dengan itu, Lin Fan dan yang lainnya bergegas. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak makhluk hidup yang lahir di dalam tempat rahasia air api. Makhluk hidup ini bukan milik ras atau apapun. Mereka semua diciptakan dari spirit Qi yang terkonsentrasi di tempat rahasia air api itu sendiri. Selama penerbangannya, Lin Fan juga melihat jurang tempat raksasa berlengan 6 sedang bertarung dengan raksasa lainnya. Namun, dalam sekejap mata, Lin Fan dengan santai membunuh kedua raksasa tersebut dan melemparkan semangat, esensi, dan vitalitas mereka yang kental ke dalam kota iblis, meningkatkan kekuatannya. Lihat, teman-teman, sebuah pintu raksasa telah terbuka tepat di depan. Tiba-tiba, Tianyun menunjuk ke kejauhan. Lin Fan mengalihkan pandangannya. Memang benar, di depan, ada sebuah pintu raksasa yang tingginya sekitar 10.000 kaki. Saat ini, pintu sudah terbuka. Namun, ada pusaran raksasa berwarna biru dan merah yang berputar tepat di depan pintu. Aku yakin makam Kaisar Air Api seharusnya ada di depan. Peri Hong Yun angkat bicara. Lin Fan tidak tahu di mana pusaran biru dan merah ini terhubung. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa ada berbagai gambar misterius dan simbol rahasia di pintu itu sendiri. Ada dua sosok raksasa yang khususnya menarik perhatian Lin Fan. Merah, biru. Raksasa-raksasa ini sangat hidup dalam gambaran mereka. Kedua raksasa ini, mungkinkah mereka ditarik oleh Kaisar Air Api secara pribadi? Lin Fan merasakan ketidakpastian di hatinya. Meskipun raksasa itu hanyalah gambaran yang diukir di batu, dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari mereka. Di sini, ada tanda yang ditinggalkan oleh para tetua kita di sini. Memeriksa sekeliling, Hong Yun berseru dengan mendesak. Lin Fan dan yang lainnya mendarat di tanah. Tanda apa?
Para tetua sedang berkelahi dengan beberapa orang luar. Saat ini, mereka semua ada di dalam makam. Peri Hongyun berkomentar. Saat ini, hanya 2 jalur yang menunggu Lin Fan dan yang lainnya. Yang pertama adalah menuju ke pusaran, dan yang kedua adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Sepertinya kita ceroboh kali ini. Tak disangka akan ada banyak makhluk kuat yang mengincar pembukaan tempat rahasia air api. Sepertinya sudah sangat beruntung bagi kita untuk tetap hidup sampai saat ini. Peri Hongyun melanjutkan. Meskipun mereka adalah dewa surgawi, jika orang luar dan makhluk kuat terjebak dalam kebuntuan dengan orang yang lebih tua, mereka secara alami pastilah dewa surgawi tingkat 4 atau 5. Jika mereka bertemu dengan makhluk sekuat itu, mereka secara alami akan terbunuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, Peri Hongyun berbalik ke arah masa, rekan-rekan anggota sekte, ada bahaya besar di dalamnya. Jika ada yang tidak ingin masuk, silakan cari tempat persembunyian untuk sementara waktu. Ketika para tetua akhirnya membuat jalan mereka keluar, kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Kerumunan itu menoleh dan saling memandang. Kakak senior Hongyun, kamu pernah berkata bahwa pertemuan bergantung pada nasib seseorang. Kehidupan setiap orang telah ditentukan sebelumnya. Fakta bahwa kita berhasil sampai ke tempat rahasia air api adalah sebuah kedekatan sejak awal. Aku ingin masuk dan lihat takdir macam apa yang menantiku. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi berbicara dengan rasa haus yang bersinar di matanya. Ada banyak pertemuan yang menunggu kita di tempat rahasia air api. Terlalu banyak yang tidak bisa dihitung. Jika aku tidak masuk dan mencobanya, aku pasti akan merasa sangat menyesal juga. Semua orang di tempat ini merasa bahwa mereka pasti tidak akan beristirahat dengan tenang jika mereka tidak mencobanya selagi bisa. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita masuk. Meskipun hidup dan mati mungkin tidak ada di tangan kita begitu kita masuk, saya mohon kalian semua untuk menjaga keselamatan kalian terlebih dahulu di dalam. Jawab Peri Hongyun. Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan beberapa aura mendekat dari kejauhan. Cepat masuk. Ada lebih banyak orang yang datang. Lin Fan memperingatkan. Pergi. Tanpa ragu-ragu, masa melompat ke pusaran. Seketika, langit runtuh dan bumi terbalik. Segalanya sebelum mereka menjadi gelap gulita. Kali berikutnya Lin Fan membuka matanya untuk mencari orang lain. Dia berada di tempat yang benar-benar kosong. Memeriksa sekelilingnya dengan cermat, Lin Fan menyadari bahwa dia telah muncul dalam semacam labirin. Labirin ini sangat luas, bahkan batasnya tidak terlihat sama sekali. Di dalam labirin ini berdiri banyak patung batu tinggi. Semuanya dibuat dengan rumit, dan tampak sangat hidup, menggunakan senjata mereka sendiri. Sepertinya setiap orang yang memasuki tempat ini akan dipindahkan ke lokasi acak. Oh baiklah, ini masih merupakan kesempatan langka. Saatnya mencari harta karun Kaisar Air Api sebelum melakukan hal lain. Tanpa penundaan, Lin Fan melompat dari tanah dan terbang menuju kejauhan. Namun, wajahnya langsung berubah saat sesosok hitam langsung berlari ke arahnya. Pada saat dia dapat mengidentifikasi targetnya, dia menyadari bahwa semua patung batu telah mulai bergerak tanpa dia sadari sama sekali. Status batu ini sangat mengesankan dan menakutkan. Soket mereka yang awalnya gelap kini menyala dengan nyala api. Senjata di tangan mereka membelah Lin Fan saat ini. Bab 575, apakah tempat ini masih ada rasa malu? Raksasa setinggi 1000 kaki ini memiliki aura yang sangat mengesankan saat dia memegang kapak panjang, membelah kekosongan di Lin Fan. Bam! Menggeser tubuhnya dengan gesit, Lin Fan menatap kekuatan destruktif raksasa itu dengan tatapan yang sangat tercengang. Kekuatan yang luar biasa. Tak disangka permukaan tempat rahasia air api akan terpecah menjadi jurang yang begitu dalam sehingga seseorang bahkan tidak bisa melihat dasarnya, hanya dengan satu kali bantingan kapak. Tubuh Lin Fan seperti ular yang lincah saat ini saat dia menghindar ke sisi raksasa itu. Memutar-mutar jarinya untuk menciptakan titik cahaya, dia menyerang dengan satu titik ini dan mengetuk kepala raksasa itu. Melenyapkan semua yang ada, kekuatan destruktif ini melonjak ke seluruh tubuh raksasa itu, segera menghancurkannya menjadi debu. Ding! Selamat atas pembunuhan surgawi tingkat 2, raksasa boneka realem. Ding! Poin pengalaman plus 50.000.
Ding! Selamat telah mendapatkan boneka jimat raksasa X1. Jimat boneka raksasa, mampu memanggil 1x boneka raksasa surgawi level 2, kondisi alam untuk terlibat dalam pertempuran untukmu. Lin Fan bermain-main dengan kertas jimat kehitaman di tangannya sementara pikirannya merenungkannya. Meskipun boneka raksasa ini berada di alam surgawi level 2, mereka belum berhasil mengembangkan alam apapun untuk diri mereka sendiri. Yang mereka miliki hanyalah kekuatan seseorang pada level itu. Berdebar, berdebar. Tiba-tiba, serangkaian suara terdengar di telinga Lin Fan. Raksasa batu lain di depan mulai bergerak ketika beberapa batu jatuh ke tanah dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di sini saat ini? Lin Fan tercengang, tidak dapat memahami situasi tempat ini. Tidak, aku tidak bisa terus bermain-main dengan raksasa batu ini. Saatnya keluar dari tempat ini. Dengan pikirannya, Lin Fan mengaktifkan Sonier, Yet So Far. Namun, tiba-tiba, Lin Fan muncul tepat di tempatnya berada sekali lagi. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalan Lin Fan ke depan. Kekuatan ini setenang air, namun lebih tegas dari apapun. Lin Fan menghantamkan tinjunya ke kekuatan tak kasat mata ini. Seketika, beberapa riak menyebar ke seluruh penghalang. Namun, keadaan kembali normal setelahnya, tanpa ada gerakan apapun lagi. Situasi sebelum Lin Fan membuatnya benar-benar bingung. Dia yang paling jelas tentang tingkat kekuatan tinjunya. Namun, tak disangka yang tercipta hanyalah riak di penghalang. Ada apa dengan hal ini? Dengan itu, raksasa batu yang baru diciptakan menerkam Lin Fan. Surgawi tingkat 3, keadaan surga. Melihat raksasa itu, Lin Fan mengerutkan kening. Apakah makam Kaisar Air Api ini bertekad membunuh semua orang? Namun, saat raksasa batu itu menyerang, Lin Fan sangat gembira. Meskipun ini adalah surga surgawi tingkat 3, namun dikatakan sebagai surga, ia belum mengembangkan surganya sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan terkekeh. Kekuatan kasar murni tanpa surga. Ini sama bagusnya dengan macan kertas. Menggeser tubuhnya sekali lagi, kecepatan Lin Fan sangat cepat. Melampaui segalanya, dia menghantam dengan tinju Dewa Bencana Kiamat. Membawa kekuatan yang tak ada habisnya, kekuatan yang tampaknya menjatuhkan seluruh hari kiamat itu sendiri mendarat di tubuh raksasa batu itu. Retakan. Ding. Selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 3, raksasa boneka negara surga. Ding. Poin pengalaman plus 100.000. Ding. Selamat telah mendapatkan boneka jimat raksasa X1. Memikirkan bahwa poin pengalaman yang diperoleh akan dibatasi oleh tidak adanya Firdausnya. Sungguh disayangkan. Lin Fan sangat jengkel saat ini. Namun, dia masih belum tahu apa yang akan dia lakukan. Semua ini diciptakan oleh Kaisar Air Api. Apakah Kaisar Air Api berdarah ini punya terlalu banyak waktu luang? Kenapa dia menciptakan semua raksasa batu ini tanpa alasan sama sekali? Di ruang terisolasi lainnya, pada saat ini, surgawi tingkat 1, keadaan sebenarnya Tianyun baru saja membunuh raksasa batu. Tempat apa ini? Tidak kusangka raksasa batu ini memiliki kekuatan seperti itu. Melihat situasi di sekelilingnya, hati Tianyun dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain saat ini. Tapi, saat Tianyun sedang mencari jalan keluar dari masalah ini, raksasa batu lain muncul. Surgawi tingkat 2, kondisi alam. Merasakan tingkat kekuatan raksasa batu ini, wajah Tianyun langsung berubah. Bukankah ini hanya mendorongnya menuju kematiannya? Tapi, pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain terlibat dalam pertempuran. Meskipun raksasa batu ini tidak memiliki alam budidayanya sendiri, namun ia tetap merupakan lawan yang sangat tangguh bagi Tianyun. Ketika raksasa batu itu mendaratkan pukulan ke arah Tianyun, wajahnya langsung berubah. Dia tahu bahwa dia tidak jauh dari pintu kematian saat ini. Namun, saat pukulan itu mengenai dia, lubang hitam raksasa segera muncul di belakang punggungnya. Merasakan energi yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya, hal itu menyebabkan tubuhnya terbalik karena otaknya kacau seperti lem saat ini. Kamu tidak berhak memasuki makam Kaisar Air Api. Kembalilah. Raksasa itu menarik tinjunya dan berdiri kembali di tempat semula, memasuki tertidur lelap sekali lagi. Aku akan kembali lagi. Setelah mendengar kata-kata raksasa batu itu, Tianyun bisa merasakan kesedihan di hatinya.
Tidak disangka dia akan terpaksa pergi begitu cepat setelah dia masuk ke tempat ini. Pada saat ini, seluruh wilayah kembali ke suasana sunyi senyap. Keterampilan tertinggi untuk menghancurkan kekosongan. Kehendak pedang kekosongan. Lin Fan mengacungkan ibu jarinya. Menggunakan telapak tangannya sebagai perwujudan dari pedang itu sendiri, dia menembus segalanya dan menebas raksasa itu. Raksasa yang tidak pernah berakhir ini menyebabkan Lin Fan merasa agak jengkel. Setiap kali dia mengalahkan satu raksasa, raksasa lain yang lebih kuat akan muncul. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kenyataan bahwa raksasa batu ini hanyalah kekuatan kasar, tanpa apapun. Fakta tunggal ini memungkinkan Lin Fan untuk menghadapinya dengan relatif mudah untuk saat ini, tanpa banyak tekanan pada tangannya. Namun, kondisi budidaya raksasa batu semakin kuat setiap saat. Bahkan tanpa kekuatan yang tepat dari kondisi kultivasi masing-masing, mereka masih semakin sulit untuk dihadapi setiap saat. Ding! Selamat atas pembunuhan Dewa Surgawi level 4, raksasa boneka negara bagian yang belum mati. Ding! Poin pengalaman plus 150.000. Ding! Selamat telah mendapatkan boneka jimat raksasa X1. Pada saat dia selesai membunuh raksasa batu ini, Lin Fan menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia mulai merasa sedikit kesal dengan para raksasa ini. Dia hanya perlu melihat omong kosong apa lagi yang bisa dihasilkan oleh tempat rahasia air api ini. Menggiling, menggiling. Suara raksasa batu yang bergerak terdengar melalui kehampaan sekali lagi. Pada titik ini, Lin Fan mulai mengutuk ibu mereka. Apakah ini akan dilakukan? Seseorang tidak boleh mencoba peruntungannya 3 kali. Saat ini adalah batu raksasa keempat. Seseorang tidak boleh berlebihan dengan omong kosongnya. Apakah mereka benar-benar menganggap Your Truly sebagai manusia super? Sial, ini keterlaluan. Lin Fan berteriak. Tanpa menunggu raksasa batu itu menyerang, dia melakukan langkah pertama. 2 senjata dao terbang membentuk busur dari tangan Lin Fan, mengayun ke bawah ke arah raksasa batu itu dengan marah. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan menggunakan keempat jimat boneka raksasa yang dia peroleh juga. Seketika, 4 batu raksasa muncul dan melompat maju. Kamu ingin bertarung? Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Kamu ingin bersaing dengan keterampilan sihir. Baiklah kalau begitu. Milikmu benar-benar akan mempermainkanmu sampai mati. Kekuatan sihir Lin Fan melonjak di sekelilingnya dengan ganas. Menutupi langit dengan lengannya, dia meraih raksasa batu itu dengan kelima jarinya dalam bentuk seperti cakar, mengincar kepala raksasa batu itu. Mengaum, raksasa batu itu mengeluarkan raungan yang menggila, saat kekuatan besar muncul darinya. Sebelum keempat boneka raksasa bisa mendekat, mereka dihancurkan berkeping-keping olehnya. Lin Fan tidak ragu sedikit pun. Segala sesuatu di antara kelima jarinya langsung meledak, membuat seluruh kekosongan berjatuhan bersamanya. Penghancuran. Kota iblis dan langit terbang juga menghantam raksasa batu itu dengan kekuatan yang sangat besar. Boom. Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang sangat represif saat auranya terus meningkat. Satu serangan kehancuran. Pada saat ini, Lin Fan mengerahkan setiap gerakan di gudang senjatanya, karena semua benih keahlian sejatinya bergejolak dengan liar. Sungai panjang dari keterampilannya dikembangkan. Membawa cahaya yang sangat terang, ia memancar ke arah batu raksasa itu. Benih keterampilan sejati bergolak dengan cepat saat serangkaian roh keterampilan berdiri dengan megah. Dengan menggunakan setiap gerakan spesial mereka, kekuatan tak terbatas ini meliputi langit yang luas, membuat seseorang tidak dapat memblokirnya sama sekali. Bam, bam, menerima rangkaian serangan ini membuat raksasa batu itu hancur berkeping-keping. Ding, selamat telah membunuh Dewa Surgawi level 5, raksasa boneka negara roh esensi. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Ding, selamat telah mendapatkan boneka jimat raksasa X1. Lin Fan berdiri di sana sedikit bimbang. Tolong jangan lagi. Lebih dari itu, dia mungkin akan benar-benar hancur. Meskipun raksasa batu ini hanya memiliki kekuatan belaka, jika kekuatan mereka terus terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu akan tetap menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan jika mereka tidak memiliki sifat khusus pada kekuatan mereka. Saat ini, kacang Lin Fan mulai terasa menyengat. Apakah dia harus terus menantang mereka tanpa akhir?
Pada saat dia tidak bisa mengalahkan raksasa batu terakhir, dia akan dihancurkan sampai mati dengan kejam. Astaga, ini benar-benar palsu. Pada saat ini, di dimensi lain, meskipun tingkat kultivasi peri Hongyun hanyalah tingkat surgawi tingkat 1, keadaan sejati, dia mendapati dirinya mampu menantang hingga tingkat surgawi tingkat 3, raksasa batu tingkat surga. Namun, dia masih kewalahan dengan kekuatan batu raksasa di sini. Dengan itu, peri Hongyun juga terkena pukulan raksasa batu itu. Awalnya, peri Hongyun mengira hidupnya akan berakhir di sini. Tapi tepat sebelum pukulan raksasa itu mencapai dirinya, dia ditelan oleh lubang hitam serupa di belakangnya. Tantangan berhasil. Memasuki makam Kaisar Air Api. Ayolah. Yang mulia benar-benar tidak takut pada kalian. Datanglah padaku lagi jika kalian punya nyali. Melihat patung batu raksasa yang mengelilinginya, Lin Fan berteriak. Terlalu banyak. Ini keterlaluan. Tak disangka mereka berani menyebut tempat ini sebagai tempat rahasia air api. Tidak, ini adalah tempat yang benar-benar buruk dan penuh dengan penipuan tanpa akhir. Mengirimkan semua cobaan ini satu demi satu, apakah tempat ini tidak tahu malu? Mereka hanya bertekad memaksa semua orang kehabisan akal. Bab 576, Tragedi terjadi. Saat ini, Lin Fan akan berbalik sepenuhnya. Kaisar air api ini pasti penipu ulung. Jika dia tidak ingin siapapun memasuki makamnya, mengapa dia meninggalkan semua jimat pengarah itu? Bukankah itu semua hanya untuk menipu orang? Saat ini, Lin Fan sangat kesal dengan Kaisar air api ini. Jika dia masih hidup sekarang, Lin Fan pasti akan meninju wajahnya dengan sangat keras sehingga orang tuanya tidak akan bisa mengenalinya lagi. Dan saat Lin Fan merenung di dalam hatinya, kekosongan mulai bergetar lembut. Lin Fan fokus secara naluriah, bertanya-tanya omong kosong macam apa yang akan terjadi saat ini. Karena raksasa batu itu tidak bisa membunuh yang mulia, pasti ada sesuatu yang lebih ganas yang muncul saat ini. Tapi, ketika Lin Fan melihat sosok yang muncul dari udara, dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Dia bertanya dengan hati-hati. Orang di depannya tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mengenakan topeng, sosok orang tersebut tersembunyi di balik jubah panjang. Kamu sudah memasuki makamku, namun kamu tidak tahu siapa aku. Sebuah suara yang netral gender terdengar dari balik topeng. Kaisar air api. Lin Fan tidak bisa menahan perasaan merinding di hatinya. Ini tidak mungkin terjadi, bukan? Karena raksasa batu itu tidak bisa membunuh yang mulia, orang ini akan mendatanginya secara pribadi sekarang. Tapi, itu juga tidak benar. Bukankah Kaisar air api sudah jatuh? Kenapa dia muncul sekarang? Siapa kamu sebenarnya? Kaisar air api telah lama jatuh. Kamu tidak mungkin menjadi dia. Lin Fan berkomentar dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyiapkan rencana dalam pikirannya. Hal ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan pertempuran di kemudian hari. Terlebih lagi, aura orang ini sungguh luar biasa. Itu sangat menakutkan. Kaisar air api tidak berbicara saat benda itu melayang dengan lembut di langit, menatap Lin Fan dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya juga. Meskipun raksasa batu tidak memiliki apa-apa selain kekuatan kasar, tidak pernah ada orang yang bisa melampaui begitu banyak tingkat tantangan. Ini sungguh luar biasa. Namun, semakin sering terjadi, semakin baik. Bagaimanapun, hanya orang dengan kaliber luar biasa yang pantas mewarisi warisannya. Dan mungkin, akan ada kemungkinan seseorang menyelamatkannya. Ini hanya satu jenis roh esensi yang mulia yang telah bermanifestasi ke dalam kondisi fisik. Anda telah mendapatkan hak untuk memasuki makam saya. Tidak perlu menolak. Yang mulia akan mengirim Anda segera. Kaisar air api angkat bicara. Lin Fan mulai mengutuk ibu orang ini sekarang. Tidak perlu menolak. Apakah dia mengira yang mulia bodoh? Baiklah, kirim aku ke sana kalau begitu. Meskipun Lin Fan menyetujui pengaturan tersebut secara lisan, dia diam-diam membangun wilayahnya. Bigra adalah sesuatu yang tidak memiliki warna atau bau. Itu tanpa bentuk atau tubuh, atau getaran apapun. Ini adalah cawan suci dari semua serangan diam-diam. Kaisar air api datang ke hadapan Lin Fan perlahan. Dari balik jubahnya, dia mengulurkan tangan yang menyebabkan Lin Fan merasa ngeri. Tangan ini lembut dan halus seperti sutra. Pucat seperti sepotong batu giok,
jari-jarinya sangat panjang dengan kuku berkilau. Ini bukanlah tangan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Sialan, brengsek sialan, Lin Fan mengumpat di kepalanya. Pada saat Kaisar Air Api mendekat, tubuh Lin Fan berkedip, huff. Benar-benar mencoba menipu Yang Mulia. Kamu terlalu naif. Seketika, Lin Fan menghilang dari tempatnya berada. Udara di sekitarnya tiba-tiba tertutup oleh bola kabut. Dunia, saat Kaisar Air Api masih terkejut, alam terbuka dan menelannya ke dalam. Dan untuk berpikir bahwa kamu berani menyebut dirimu Kaisar Air Api. Milikmu sungguh di sini akan memukulmu dengan kepala babi hari ini. Lin Fan tiba-tiba menjadi liar dan menyerang Kaisar Air Api. Anda, Kaisar Air Api tidak menyangka orang ini tidak mempercayai dirinya sendiri sejak awal. Namun, dengan ini, Kaisar Air Api juga cukup terkesan. Karena kasusnya seperti ini, sudah waktunya untuk menguji potensi orang ini. Meskipun ini hanyalah satu jenis roh esensi Kaisar Air Api, namun jumlah kekuatan yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Lin Fan. Meski begitu, Kaisar Air Api mempunyai niat untuk memeriksa potensi terpendam pria ini. Untuk itu, dia menahan kembali kekuatan aslinya. Saat keduanya bertukar pukulan, kekosongan mulai pecah terus-menerus sebelum beregenerasi dengan cepat. Kaisar Air Api tidak menyangka orang ini sekuat ini. Meskipun dia hanya seorang dewa surgawi tingkat 2, dalam kondisi alam, kekuatan magisnya sangat mendalam. Dia jelas tidak terkalahkan oleh siapapun di negara bagian yang sama. Faktanya, bahkan makhluk kuat di surga pun mungkin tidak bisa menandingi pria ini. Kabut berputar terus-menerus, membungkus Kaisar Air Api dengan lebih erat. Melihat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Setelah hati orang ini diambil alih oleh Bigra, Yang Mulia akan menunjukkan kepadanya siapa bosnya. Baiklah. Tiba-tiba, ekspresi Kaisar Air Api di balik topengnya berubah, merasakan sensasi hangat di dalam tubuhnya. Ada yang salah dengan kabut ini. Tiba-tiba, Kaisar Air Api mulai bereaksi terhadap situasi tersebut. Dengan menggunakan ledakan energi yang kuat, dia mengusir Lin Fan dan menyalurkan energinya ke dalam, mencoba menekan kegelisahan yang membangun di dalam tubuhnya. Namun, Kaisar Air Api terkejut karena energi kuat yang gelisah menerobos metode penindasannya, dan mulai menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Kaisar Air Api berpikir dengan sangat tidak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia orang ini? Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditangani pihak lain mengingat tingkat kekuatannya saat ini. Huff, mencoba menipu milikmu. Apakah kamu mengetahui kekuatan sejatimu saat ini? Karena kamu menyembunyikan dirimu secara rahasia, milikmu akan mengungkap jati dirimu sekarang. Melihat tubuh gemetar dari orang bertopeng ini, Lin Fan sangat gembira. Menggeser tubuhnya dengan gesit, dia melesat ke arah orang bertopeng itu. Ketelanjangan telanjang. Dengan itu, Lin Fan mengerahkan keterampilan salehnya. Dia harus melihat siapa sebenarnya yang berada di balik topeng dan jubah rahasia ini. Kesadaran Kaisar Air Api mulai kabur. Saat perhatiannya teralihkan, kilatan cahaya bersinar. Serangan Lin Fan berhasil, menembus segalanya. Bibirnya menyeringai. Apakah kamu manusia atau hantu? Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di tangan Yang Mulia. Lin Fan menoleh, berniat mencari tahu siapa orang di hadapannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi, Lin Fan ketakutan saat ini saat dia melotot tak percaya. Topengnya telah jatuh, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang tidak dapat digambarkan hanya dengan kata-kata. Wajah ini dipenuhi dengan watak bangsawan, kesucian, dan superioritas. Rambut panjang dan halus diletakkan di bahu mulus seputih salju itu. Tapi, yang paling mencengangkan bagi Lin Fan adalah tubuh telanjang dengan keindahan tak tertandingi, yang berdiri tepat di depan matanya. Cahaya memantul dari kulit porselennya yang tanpa cacat. Faktanya, ada dua puncak gunung yang sangat indah dengan dua titik merah yang lucu, menunjukkan kecemerlangannya kepada dunia. Saat tubuh sempurna ini muncul, seluruh dunia meredup secara setara, seolah-olah warnanya terkuras dibandingkan dengan keindahan mempesona dari karya seni ini. Astaga, Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Tidak kusangka ini perempuan. Dalam situasi di mana perhatian Lin Fan sejenak teralihkan,
tangan seperti batu giok itu mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan dengan erat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lin Fan mulai panik. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya setelah dia menggunakan Bigra. Dan tepat pada saat Lin Fan panik sejenak, wajah cantik tiada taraf itu hanya berjarak sehelai rambut dari pipi Lin Fan. Pada saat ini, ciri-ciri kaisar air api yang menawan memerah. Matanya yang berkilauan itu sepertinya terbakar dengan api kembar yang berkobar. Apa-apaan ini? Cepat lepaskan aku dari situ. Kaisar air api mengerang pelan, merasa ketakutan di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat menerkam Lin Fan. Aku tidak bisa melepaskan ini sama sekali. Cepat lepaskan aku. Aku ini seseorang yang sudah punya istri. Lin Fan berjuang. Namun, cengkeramannya yang seperti paku yang ditancapkan erat ke Lin Fan. Sebelum dia menyadarinya, pahanya bergerak seperti ular lincah dan melingkari lehernya. Saya menginginkannya. Kesadaran kaisar air api sepenuhnya dikendalikan oleh Bigra saat ini. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya hanyalah naluri duniawi primordial. Tapi aku tidak mau. Lin Fan berteriak dengan cemas. Tiba-tiba, mulut Lin Fan tertutup rapat. Sial, dia memaksakan dirinya ke milikmu sesungguhnya. Bab 577, hidup berdampingan antara rasa sakit dan kebahagiaan. Saat ini, Lin Fan tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kekuatan Bigra adalah sesuatu yang tak tertandingi. Namun, Lin Fan adalah orang yang memiliki hati nurani. Oleh karena itu, dia tidak pernah menggunakannya pada seorang wanita. Namun, yang membuatnya tidak percaya, orang bertopeng itu ternyata adalah seorang wanita. Dalam hidup, selalu ada saat di mana seseorang melakukan kesalahan. Awalnya, ini tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Meskipun dia mungkin tidak sengaja memberi makan Bigra kepada seorang wanita, lalu kenapa? Paling-paling, dia hanya akan membiarkan wanita itu menanganinya sendiri. Dia bisa mengikuti jejak singa salju di masa lalu dan menyelesaikan keinginannya sendiri. Tapi kali ini, dia juga ikut terlibat. Bigra benar-benar pil yang tidak memiliki penawarnya. Inilah alasan mengapa ia disebut sebagai buff terkuat yang pernah ada. Jika ada penawarnya, itu berarti ada kelemahan pada Bigra, dan Lin Fan mungkin tidak akan menyebutnya sebagai eksistensi terkuatnya saat itu. Dan saat Lin Fan sedang berjuang, cewek air api bergidik seolah-olah ada gelombang yang akan menyembur keluar. Jangan sobek pakaianku. Kamu binatang buas. Lin Fan berteriak. Namun, bagaimana tubuh mungilnya bisa melawan serangan ganas dari cewek air api ini? Persetan dengan hidupku. Tak kusangka bahwa yang mulia akan dipaksa oleh perempuan berusia 10.000 tahun. Di manakah keadilan dalam hal ini? Astaga. Lin Fan mencerca kutukan. Bagaimana dia bisa dinodai oleh wanita tua ini? Kalian semua, cepat keluar dan bantu aku. Lin Fan memanggil senjata Dao miliknya. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, satu semburan aura dari kaisar air api membuat semua senjata Dao ditekan, membuat mereka tidak bisa bergerak di dalam tubuhnya. Jangan gigit leherku. Apa yang sedang dilakukan tanganmu itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Fan berjuang mati-matian. Namun, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Tak disangka tangan cewek air api yang lembut dan tanpa tulang akan meregang hingga ke dalam celana di area selangkangan Lin Fan. Tangan putih lili miliknya perlahan menyentuh selangkangan Lin Fan. Teknik tangannya luar biasa dan dipoles dengan baik, menyebabkan Lin Fan benar-benar bingung. Kamu. Lin Fan tidak mengharapkan keterampilan seperti itu dari cewek air api. Ini sepenuhnya di luar dugaannya. Tidak. Bagaimana aku bisa membiarkanmu sukses? Pertahanan spiritual dan mental. Aku akan menahannya dan aku akan menahannya. Aku pasti tidak akan bekerja keras. Lin Fan melawan dengan marah, menyalurkan semua kekuatan magisnya sambil dengan paksa menekan semuanya kembali. Dia bertekad untuk tidak membiarkan cewek air api mendapatkan apa yang diinginkannya. Cewek air api, yang sepenuhnya disorientasi oleh Bigra, mau tidak mau merasa cemas saat ini. Seolah-olah dia tidak bisa menemukan cara untuk melampiaskan semua rasa frustrasinya. Lin Fan sedang bergulat dalam gulat ini, bertekad untuk tidak membiarkan cewek air api menyerangnya. Cewek api air yang cantik dan memerah ini menekan Lin Fan dengan satu tangan, membuatnya tidak bergerak.
Dengan tangannya yang lain, dia masih menarik-narik dan memainkan selangkangannya dengan marah. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa pertahanannya sedang dirobohkan oleh cewek air api yang hiruk-pikuk. Seketika, energi dalam jumlah tak terbatas dikeluarkan oleh telapak tangan cewek air api. Lin Fan langsung merasakan tubuhnya disegel oleh semacam kunci, membuatnya tidak bergerak sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Astaga, kamu. Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Tak disangka cewek air api ini akan menyegelnya seperti itu sebelum meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Bagaimana Lin Fan bisa menanggung hal seperti ini? Aku tidak akan pernah sujud padamu. Mata Lin Fan tegas. Saat ini, semua pakaian Lin Fan telah dilucuti dengan bersih oleh cewek air api. Meskipun cewek air api sendiri berusaha sekuat tenaga untuk menahan hal ini di dalam hatinya, dia hanya berpikir bahwa yang memenuhi pikirannya di bawah pengaruh Bigra adalah pelepasan. Dia ingin melepaskan dan melampiaskan semua rasa frustrasinya. Sementara kondisi mentalnya diguncang oleh Bigra, kemampuan bawaannya masih ada. Baginya untuk bisa menjadi kaisar air api, pengetahuannya tentang dunia jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam sekejap mata, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa jari cewek air api menyala dengan cahaya terang. Cahaya ini sepertinya menyatu dengan esensi api dan air, panas dan dingin, hangat dan sejuk. Kekuatan magis dari properti ini tertanam di ujung jarinya, menyebabkan Lin Fan kesulitan untuk menolaknya. Tidak disangka ini adalah surga kembar api dan air. Lin Fan tidak tahan lagi. Keadaan telah berubah seluruhnya. Dia benar-benar tidak mampu melawan saat ini. Pilar yang menjulang tinggi pun terjadi. Sial, saya mati. Lin Fan melihat situasi yang terjadi di hadapannya dan menutup matanya dengan lembut. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Kali ini, dia benar-benar sangat terpukul. Pihak lain benar-benar mengalahkannya. Mulai saat ini, akan ada cacat dalam hidupnya. Air mata keputusasaan Lin Fan mengalir dari matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, Kaisar Air Api sedang menungganginya. Dia bebas dan bahagia seperti seorang kaugel ceria yang menunggangi kuda yang cepat, berlari kencang melintasi padang rumput dengan penuh semangat, berpunuk liar, menabrak dengan keras, dan berteriak dengan nyaring. Dua titik kecil berwarna merah ceria itu menari di depan mata Lin Fan dalam siklus yang menghipnotis. Tiba-tiba, Lin Fan menemukan ruang hampa seperti isapan muncul di area selangkangannya. Pada saat yang sama, dua energi misterius mengalir ke dalam tubuhnya. Ini, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya tenggelam dalam dunia batinnya. Warna merah dan biru terjalin membentuk dua sungai panjang yang berasal dari tubuh Kaisar Air Api. Setelah menerima gelombang energi kembar ini, pohon parasol mythical yang tumbuh perlahan tiba-tiba mekar dengan indah, saat akarnya tumbuh semakin tebal dan kuat. Ini berkecambah sekali lagi. Rahasia pohon parasol mistis adalah sesuatu yang belum diungkap seluruhnya oleh Lin Fan. Biasanya, dia akan membiarkannya menyerap Saint Spirit Ki di sekitarnya dan meningkatkannya dengan vitalitas dan kekuatan magisnya sendiri. Namun, lonjakan pertumbuhan pohon parasol mistis saat ini membuat Lin Fan melihat dunia harapan yang baru. Energi kembar ini seharusnya menjadi esensi sejati dari inti Kaisar Air Api. Esensi sejati kembar ini tidak hanya memberi nutrisi pada pohon parasol mistis, mereka juga merembes ke dalam wilayah Lin Fan sendiri. Meskipun ini hanya satu strain roh esensi Kaisar Air Api, ia memiliki sebagian inti Kaisar Air Api. Segala sesuatu yang terjadi saat ini juga ditransmisikan ke tubuh utama Kaisar Air Api. Meskipun Lin Fan telah mengembangkan wilayahnya, fondasinya belum kokoh. Itu masih merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, membutuhkan penyerapan energi, pengisian ulang, dan pemurnian yang konstan. Namun, di bawah gelombang energi kembar ini, Lin Fan menyadari bahwa semua dewa keahliannya di alam semesta juga muncul dengan sendirinya. Setelah itu, mereka mulai duduk dengan posisi bersila, memanfaatkan energi kembar tersebut untuk mengolah diri. Meskipun belum terlalu lama sejak Lin Fan memulai jalur kultivasinya, dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai hal. Dia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sumber kekuatan kembar yang dikembangkan Kaisar Air Api lebih kuat dari apapun di dunia ini. Pada intinya,
Air digunakan untuk membersihkan segala sesuatu di dunia ini. Di sisi lain, inti api digunakan untuk memurnikan dan menempa segala sesuatu di dunia. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari alam Lin Fan, dan serangkaian petir melewatinya. Pemurnian api sejati dan nutrisi air. Di bawah gelombang dua kekuatan ini, ranah Lin Fan berkembang pesat, dan ditingkatkan secara komprehensif. Pada saat yang sama, dunia mulai mengambil bentuk yang berbeda. Alam itu bersinar dengan cahaya yang mengkristal. Kilau berkilau ini dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya, menyebabkan ranah Lin Fan terus berkembang keluar. Tuan, energi ini terlalu menakjubkan. Saya merasa seolah-olah saya akan mencapai tingkat Dao sekarang. Semua dewa keterampilan berdiri tegak di dunia saat ini. Tubuh mereka diterangi dengan segala macam kilau ilahi seolah-olah mereka baru saja memahami suatu bentuk energi dari hal yang tidak diketahui. Tiba-tiba, ledakan energi merobek dunia Lin Fan, menciptakan lubang hitam. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sangat terkejut ketika melihat lebih dekat. Tidak disangka ini adalah surga Kaisar Air Api. Aurora menyebar dari surga Kaisar Air Api, menerangi wilayah Lin Fan. Di setiap tempat Aurora mendarat, bunga akan bermekaran, menciptakan kehidupan kemanapun ia pergi. Bagaimana sebenarnya surga ini diciptakan? Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Tak disangka surga Kaisar Air Api akan terlihat persis seperti dunia nyata. Makhluk hidup berkeliaran kemana-mana sementara matahari bersinar terang di langit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memasuki dunia Lin Fan dan mulai mengolah tanah di dalam wilayahnya, menanam benih harapan yang tak terhitung banyaknya. Dibandingkan dengan surga Kaisar Air Api, surga Tuan Tua Kelelawar tak terbatas hampir tidak bisa dianggap sebagai surga sama sekali. Di wilayah 8 makhluk tertinggi ras kuno, 8 menara menjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Di antara mereka, sesuatu terjadi di lubang hitam raksasa yang ditutupi oleh jaringan berkas cahaya. Seketika, ke-8 ras makhluk Utmos kuno menghilang dari singgasana mereka. Saat berikutnya mereka muncul kembali, mereka sudah melayang di atas lubang raksasa yang tersebar di area yang luas. Menekan. Sejumlah besar energi menekan lubang tersebut, menekan getaran yang terjadi saat ini. Di dalam lubang hitam yang gelap gulita dan penuh teka-teki itu, seorang wanita memerah. Ada campuran ekspresi di wajahnya saat ini. Beberapa kemarahan, beberapa rasa malu dan malu, beberapa kejutan. Namun, yang paling menonjol adalah niat mendominasi di matanya. Siapa sebenarnya manusia ini? Tidak disangka bahwa dua esensi sejati yang agung benar-benar menunjukkan tanda-tanda ingin menyatu. Bab 578, pelacur ini terlalu sombong. Dibandingkan dengan surga Kaisar Air Api, alam Lin Fan terlalu lemah dan lemah. Faktanya, itu sangat lemah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik debu pun. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan menemukan surga yang begitu besar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin telah dijual oleh standar sampah seperti yang dimiliki oleh Tuan Tua Kelelawar tak terbatas. Bisakah tempat sialan itu dianggap sebagai surga jika dihadapkan pada hal ini? Itu bahkan tidak sampai 1/1000 dari ini sama sekali. Pada saat ini, ada tanda-tanda surga Kaisar Air Api dan alam Lin Fan ingin bergabung bersama. Faktanya, alih-alih digabungkan, harus dikatakan bahwa surga Kaisar Air Api sedang memimpin kerajaannya menuju kondisi yang berkembang. Seperti kata pepatah, aku akan menjadikanmu hebat dan membawamu bersamaku. Di masa lalu, Lin Fan selalu menjadi orang yang menggendong orang lain. Tapi saat ini, dialah yang digendong. Ini adalah sensasi yang misterius. Dia praktis menang dengan menjadi away from keyboard. Cahaya menyilaukan ini menerangi seluruh wilayahnya. Esensi sejati kembar dari api dan air berputar di dalam dunia, berputar-putar di semua tempat. Retakan. Tiba-tiba, alam Lin Fan mulai retak terus-menerus. Namun, ia terbentuk secepat retakannya. Itu mirip dengan kelahiran kembali Nirwana Phoenix. Setiap kelahiran kembali akan membawa kekuatan Phoenix ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa sistemnya juga mulai bergerak. Fungsi fusion yang sudah lama tidak dia gunakan mulai berputar dan aktif sekarang. Awalnya, kedua esensi sejati yang agung ini saling tidak cocok satu sama lain. Namun,
Di bawah fungsi penggabungan sistem, mereka terus-menerus bercampur, membentuk inti baru dari esensi sejati. Bam! Inti esensi sejati yang pertama ini melayang dengan lembut di langit alam. Tiba-tiba, ia meledak menjadi titik-titik cahaya bintang dan tertarik ke dalam alam. Dengan itu, alam mulai memperkuat dan menyempurnakan dirinya sendiri, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan alam itu sendiri. Astaga, apakah aku akan naik level? Lin Fan bisa merasakan tingkat kekuatan dalam dirinya meningkat pesat, seolah-olah hendak mencapai tujuan berikutnya. Apa yang terjadi setelah kehancuran adalah kelahiran kembali. Bam! Seketika, alam Lin Fan hancur menjadi debu, dan semuanya berubah menjadi kegelapan pekat. Saat Lin Fan masih dalam keadaan bingung, sebuah titik kecil menerangi kegelapan tak berujung. Itu meluas terus-menerus, membawa serta pecahan kristal berwarna pelangi sebelum melayang dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedotnya ke sekeliling saat ia menahan dirinya di sana. Ding! Selamat atas naik levelnya. Ding! Kondisi budidaya, surgawi tingkat 3, kondisi surga. Sekarang realem telah mencapai batasnya, ia ditingkatkan secara paksa. Ini adalah situasi yang belum pernah ditemui Lin Fan. Tidak disangka dia akan melewati ambang poin pengalaman karena Kaisar Air Api, dan didorong langsung ke kondisi surga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dipertimbangkan Lin Fan sebelumnya. Betapa menakjubkannya hal ini. Pada saat ini, sebelum Lin Fan bahkan dapat melihat surganya yang baru diciptakan, dia merasakan kekuatan isap yang kuat menariknya keluar dari dunia batinnya. Membuka matanya, Lin Fan menyadari bahwa dia telah menembakkan semuanya tanpa menyadari kapan. Pada saat yang sama, cewek air api telah mencapai klimaksnya juga, saat dia berbaring di dadanya dengan rambut panjangnya tergerai di mana-mana. Kaisar air api bersujud lemas di atas tubuhnya sendiri. Kulitnya yang seputih salju dan halus memerah sedikit saat ini. Saat ini, Lin Fan menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas gerakan tubuhnya. Segera, ekspresinya berubah. Sekarang efek Bigra sudah berakhir, dia seharusnya tidak tetap berada di posisi terbawah sekarang. Jika cewek air api menyerangnya, dia tidak akan punya tempat untuk lari sama sekali. Pada titik ini, Lin Fan benar-benar yakin bahwa cewek di sini adalah Kaisar Air Api. Lagi pula, pada saat inti kembar dari True Essence saling terkait, dia sangat familiar dengan sensasi itu. Namun, saat Lin Fan berusaha keras memikirkan tindakan selanjutnya, dia menyadari bahwa mata Kaisar Air Api terpaku pada wajahnya saat ini. Pada saat ini, Lin Fan merasa takut. Dia benar-benar kacau kali ini. Jika aku mati di balik rok, aku masih bisa menggoda seperti hantu. Rayuan ibumu. Anda benar-benar tidak menginginkan ini. Saat ini, Lin Fan terjepit tepat di bawah Kaisar Air Api. Sulit untuk mengatakan bahwa Kaisar Air Api tidak akan ragu untuk segera menamparnya menjadi debu jika dia melakukan gerakan tiba-tiba. Lin Fan menelan ludahnya sementara jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari betapa dekatnya dia dengan pintu kematian saat ini. Pikiran tentang Kaisar Air Api yang menamparnya sampai mati membuat anggotanya langsung menjadi anggota tubuh. Seketika, alis Kaisar Air Api mengerutkan kening. Dari kelihatannya, Lin Fan cukup yakin dia akan membunuhnya sekarang. Buho, Deregus Mah Chastity. Sebuah ide muncul di benak Lin Fan. Pertama, kamu menangis. Kedua, Anda berteriak. Ketiga, ambil jeratnya. Saat ini, dia harus mulai menangis. Selain itu, semakin sedih tangisannya, semakin baik. Berdasarkan pengalamannya, perempuan memiliki sifat keibuan, dan seringkali dibanjiri emosi. Hal ini terutama terjadi pada anak muda yang manis seperti dirinya, yang juga memiliki ketampanan. Siapa yang tahu jika cewek air api akan mengasihaninya dan menyelamatkan nyawanya. Pada awalnya, Lin Fan memiliki dendam karena dipaksa oleh cewek air api. Namun, sekarang setelah Firdausnya selesai, dia memutuskan untuk melepaskannya. Baiklah kalau begitu. Dia akan menganggap ini sebagai kencan kompensasi. Bersikaplah keras. Sekarang, Kaisar Air Api menatap Lin Fan dengan dingin. Nada suaranya bahkan lebih dingin. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Air Api, Lin Fan tidak berani ragu ketika anggotanya tersentak tegak sekali lagi. Gedebuk. Kaisar Air Api berdiri.
Lubang airnya yang indah, tubuh mungilnya, semuanya terlihat tanpa halangan. Namun, bagaimana Lin Fan berani berpikiran menyimpang saat ini? Awalnya, dia tidak tahu seberapa kuat orang ini. Namun, saat ini, Lin Fan tahu bahwa Kaisar Air Api dapat dengan mudah membunuhnya jika dia benar-benar menginginkannya. Aku tidak akan membunuhmu. Yang Mulia sudah menginjak masa lalu. Namun, aku belum pernah menerima pasangan. Hari ini, di bawah pertemuan afinitas yang menentukan ini, kita telah menjalani ritual suami dan istri. Dengan demikian, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tetap menjadi properti eksklusifku. Jika aku mengetahui bahwa kamu telah bermain-main di dunia luar, ingatlah kata-kataku, kamu akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh setelah aku keluar dari sini, segelku. Wajah Kaisar Air Api yang memerah perlahan-lahan memudar menjadi warna putih salju yang sempurna. Ketika dia pertama kali mendengar kata-kata itu, Lin Fan tidak bisa menahan nafas lega. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak membunuhnya. Lagi pula, dunia kekerasan itu sangat menakutkan. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata di akhir, dia merasakan ada yang tidak beres. Apa, bukankah dia sekarang menganggap Youth Truly sebagai mainannya? Terlebih lagi, ada apa dengan status mereka? Properti eksklusif. Ini benar-benar penghinaan terhadap martabat yang mulia. Tak tertahankan. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Apakah kamu punya pertanyaan? Kaisar Air Api berdiri tegak dan unggul saat dia menatap Lin Fan. Lin Fan mengumpulkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memanggil bau langit dan bumi dan menyembunyikan dirinya di dalam. Kurang ajar. Kamu adalah wanita kedua yang pernah kucintai dalam hidupku. Aku bukanlah seorang afcekaboy yang tidak kenal ampun dan tidak berperasaan setelah aku selesai dengan seorang gadis. Mulai sekarang, kamu akan menjadi nomor 2. Kamu juga harus mematuhi 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Karena itu, kamu harus mengikutiku sepanjang hidupku sesuai dengan aturanku. Jika kamu berani kurang ajar, aku akan memberimu pelajaran. Demi martabatnya yang sekilas, Lin Fan memberikan segalanya saat ini. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa sangat tidak percaya diri di hatinya saat dia mengatakan semua itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia lebih lemah darinya dalam hal kekuatan. Hahaha, mendengar ini, Kaisar Air Api tertawa terbahak-bahak. Rambut panjangnya melayang lembut di langit. Di balik kecantikan wajahnya yang tak tertandingi, berdiri aura superioritas sebagai seorang penguasa. Tunggu saja sampai aku membuka segelku. Saat itu, kamu bisa datang ke hadapanku dan mengatakan itu sekali lagi. Adapun kamu saat ini, kamu belum memenuhi syarat. Saat Lin Fan hendak membantahnya, tubuh Kaisar Air Api berubah menjadi kristal air kecil dan menghilang ke langit dan bumi. Astaga, itu membuat ayah ketakutan. Lin Fan mengangkat pantatnya ke lantai dengan bunyi gedebuk dan menepuk dadanya dengan lega. Jalang itu terlalu sombong. Namun, hal terpenting dalam hidup seseorang adalah harga diri dan harga diri. Tidak disangka wanita jalang itu tidak akan memberinya wajah sama sekali. Dia pantas dipukul. Saat itu, sebuah lubang hitam muncul di belakang Lin Fan. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung tersedot. Tantangan berlalu. Memasuki makam. Bab 579, diperas sampai mati dalam satu telapak tangan. Tidak kusangka aku bisa memasuki tempat ini begitu saja. Mengenai masalah dirinya dinodai oleh Kaisar Air Api, Lin Fan sudah lama melemparkannya ke belakang kepalanya. Wanita jalang itu tidak hanya terlibat dalam penyusupan yang merusak ke tubuhnya, dia bahkan menginjak-injak martabatnya. Tak tertahankan. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Setelah dia menaikkan level kekuatannya, dia akan mengajaknya berbicara panjang lebar tentang kehidupan dan nilai-nilai moral. Pada saat ini, kondisi mental Lin Fan menyelidiki surganya. Sejak dia menciptakan tempat ini dengan bantuan Kaisar Air Api, dia belum terbiasa dengannya. Saat memasuki surganya sendiri, Lin Fan benar-benar terkejut dengan semua yang ada di depan matanya. Bukankah ini roh suci Qi? Dengan menggunakan jari-jarinya, dia meraih bola kabut yang terlihat mirip dengan spirit Qi. Namun, saat dia meraihnya, dia menyadari bahwa ini adalah Bigra Qi. Di tengah-tengah surga, sebatang pohon kuno yang tumbuh subur telah berakar tegak. Mekar dengan cemerlang,
Dedaunannya yang indah sangat mempesona untuk dilihat. Kalau saja Ciki ada di sini saat ini, dia pasti akan jatuh cinta dengan tempat ini. Pikiran Lin Fan mau tidak mau melayang ke Ciki yang dia tinggalkan di dunia bawah, bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Pohon parasol mistis adalah tempat peristirahatan Phoenix. Sekarang ia telah menerima nutrisi inti dari kembaran esensi sejati dari Kaisar Air Api. Ia telah matang. Di puncak pohon parasol mistis ada sebuah lubang hitam. Kiroh suci yang padat berubah menjadi naga raksasa dan terus-menerus dihisap oleh pohon parasol mitos, sebelum diolah menjadi pil Seng Yang. Sampai sekarang, tingkat penyerapan kiroh kudus oleh pohon parasol mistis, serta konversinya menjadi pil Seng Yang, ratusan, tidak, ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Mulai sekarang, saya akan memiliki akses terhadap persediaan pil Seng Yang yang tak ada habisnya untuk digunakan. Ini sungguh luar biasa. Lin Fan sangat gembira saat ini. Berdasarkan kecepatan kultivasi saat ini, dia akan mampu memiliki 10 juta pil Seng Yang hanya dalam waktu 1 bulan. Sulit dipercaya. Ini mirip dengan memiliki 10 makhluk surgawi tingkat 5 yang kuat, kondisi abadi yang menerima Saint Spirit Ki siang dan malam terus-menerus. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa seluruh surganya cerah dan cerah, dengan matahari yang terik menggantung di atasnya. Di sisi lain, ada sungai panjang yang mengalir deras ke permukaan tanah. Di dalam nyala api dan sungai yang mengalir itu terdapat jejak-jejak inti esensi sejati Kaisar Air Api. Namun, setelah pengembangan sistem tersebut, seolah-olah mereka telah memutuskan semua hubungan dengan Kaisar Air Api. Mulai hari ini, itu akan menjadi milik pribadi Lin Fan. Jauh di kejauhan, sebuah kota masih tenang. Ini adalah kota iblis. Di atasnya, iblis kuno besar sedang mengambil kembaran True Essence untuk budidayanya. Menguasai, Long Xuan dan Si Guang berjalan bersama dengan cepat, bergandengan tangan. Dan tentang apa semua ini? Lin Fan bertanya, Tuan, ini adalah tempat yang indah. Mulai sekarang, saya akan memiliki tempat tinggal yang baik bersama Si Guang. Inti kembar dari esensi sejati Kaisar Air Api akan membantu kita dalam budidaya kita. Pada saat yang sama, pil Seng Yang yang dihasilkan oleh pohon mistis di sini akan cukup untuk kita tanam di samping bongkahan batu di sana. Jawab Long Xuan. Lin Fan tidak menyangka surga akan diciptakan oleh dirinya sendiri. Tempat ini tampak persis seperti surga di bumi. Namun, Lin Fan tahu bahwa meskipun terlihat damai, keadaan akan menjadi sangat tragis jika ada musuh yang menerobos masuk ke sini. Namun, saat ini hanyalah keadaan surga yang kekanak-kanakan. Masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum mencapai kondisi budidaya penuh. Saat ini, ada beberapa gangguan yang datang dari luar. Oleh karena itu, Lin Fan keluar dari surganya. Saat ini, mereka berada di makam Kaisar Air Api. Sepotong demi sepotong, pecahan kerikil raksasa melayang di udara. Di bawah mereka ada jurang neraka yang gelap gulita. Bahkan dengan kekuatan Lin Fan saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat kedalaman jurang ini. Di kejauhan, aliran cahaya melesat, saat ini sedang dikejar. Ketika Lin Fan melihat aliran cahaya, dia sangat gembira sambil bergegas untuk membantu segera. Pada saat ini, Peri Hongyun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kejaran. Setelah dia tersedot ke dalam lubang hitam, dia berpikir bahwa dia akan dapat menemukan makam Kaisar Air Api dengan sangat cepat. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh ras kuno saat dia memasuki tempat itu. Kedua makhluk ras kuno itu adalah makhluk surgawi tingkat 2, kondisi alam. Keduanya berpangkat tribunus, di bawah komando langsung Raja Berdaulat Wei. Meskipun Peri Hongyun memiliki kekuatan yang cukup baik, memungkinkan dia bertarung melebihi kemampuannya saat ini, dia tidak memiliki peluang melawan mereka berdua. Satu-satunya alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang adalah karena dia adalah seseorang dari ras Cloud. Karena itu, tubuhnya secara alami memiliki bakat bawaan untuk menjadi sulit dipahami dan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Kemana perginya para tetua? Di mana kakak dan adikku? Peri Hongyun mulai gugup sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, satu-satunya akhir yang menunggunya adalah kematian di tangan mereka berdua. Apa ini? Tiba-tiba, sebuah lengan besar merobek kehampaan.
Lengan ini memiliki kuku yang berkilau sementara aura berputar di dalamnya, seolah-olah mereka membentuk dunianya sendiri. Itu adalah makhluk yang kuat dalam kondisi surga. Darah terkuras dari wajah Peri Hongyun. Tidak mungkin dia bisa menolak ini. Musuh setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi sama sekali. Namun, tepat pada saat Peri Hongyun berpikir bahwa dia akan berubah menjadi debu bubuk, dia menyadari bahwa lengan itu mengabaikannya sepenuhnya dan langsung menuju kedua makhluk ras kuno. Bam, bam, kekuatan yang tak tertandingi ini akan meledak ke seluruh dunia. Seolah-olah tornado berputar di telapak tangan ini, ia menekan kedua makhluk ras kuno hingga mati seketika. Menjarah, seolah-olah mereka menganalisis tubuh secara menyeluruh, kelima jari bekerja keras untuk mengeluarkan pecahan surga di dalam tubuh dua makhluk ras kuno. Melemparkannya ke dalam surga sebagai bentuk nutrisi untuk pohon parasol mistis, puluhan juta pilseng yang segera terbentuk. Ding! Selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 2, makhluk ras kuno di alam nyata. Ding! Poin pengalaman plus 30.000. Kekuatan yang luar biasa. Siapakah orang ini? Peri Hongyun menoleh hanya untuk menyaksikan dua makhluk ras kuno yang kuat ini dibantai tanpa daya begitu saja. Bukan hanya itu, bahkan pecahan surga mereka pun dikeluarkan dari tubuh mereka. Cara-cara seperti itu sungguh menggemparkan dan benar-benar menggetarkan pikiran seseorang. Peri Hongyun, kenapa kamu sendirian? Lin Fan datang ke hadapan Peri Hongyun, bertanya. Saat Peri Hongyun mendengar suara ini, hatinya melonjak kegirangan. Lin Fan, bagaimana kamu menemukanku? Aku baru saja memasuki tempat ini ketika aku melihatmu dikejar oleh dua makhluk ras kuno itu. Oleh karena itu, aku segera datang untuk membantumu. Jawab Lin Fan. Melihat Lin Fan, mata Peri Hongyun berbinar keheranan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa aura pria di hadapannya ini berbeda sekali lagi. Kamu sudah menerobos. Dia bertanya padanya, tertegun. Yup, aku beruntung dan menemui beberapa hal. Dengan itu, surgaku tercipta. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa memberitahunya keadaan sebenarnya saat dia dipaksa tunduk oleh Kaisar Air Api. Lin Fan siap menyimpan fakta seperti itu langsung ke dalam perutnya untuk selama-lamanya tanpa memberitahu orang lain. Bagaimanapun, ini adalah soal cita-cita chauvinistiknya. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa terus mempertahankan citranya di dunia suci kuno? Melihat bagaimana Lin Fan mengakui pertanyaannya, Peri Hongyun merasakan perasaan kalah di hatinya. Waktu yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan level kekuatan mereka sangatlah lambat. Bahkan jika itu adalah para jenius dalam sekte, mereka tidak akan bisa sakit seperti orang ini di sini. Kita tidak boleh tinggal terlalu lama di lokasi ini, jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus mencari makam Kaisar Air Api. Lin Fan juga menginginkan sepotong kuenya. Meskipun dia telah menerima banyak hadiah saat dia masuk ke tempat rahasia air api, jika ada lebih banyak harta yang menunggu, mengapa dia tidak mencoba peruntungannya? Siapa yang tahu jika keberuntungannya mungkin sangat bagus baginya untuk keluar dari tempat ini dengan royal flush yang sempurna. Dia benar-benar akan mendapatkan emas saat itu. Aku sudah merasakan lokasi para tetua dan yang lainnya. Namun, bentrokan di sana sangat intens. Aku khawatir kita akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan meskipun kita menuju ke sana. Peri Hongyun menjelaskan. Awalnya, dia ingin mencari-cari di pinggiran untuk beberapa pertemuan kecil di sana-sini. Adapun makam yang sebenarnya, dia tidak berani masuk ke dalam. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia pergi, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Tidak ada peluang baginya. Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Dengan adanya aku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Jika dia masih seorang dewa surgawi level 2, dalam kondisi alam, Lin Fan mungkin akan mempertimbangkannya sebentar. Akan lebih baik baginya untuk bermain aman. Namun, dengan terwujudnya Firdausnya, tingkat kekuatannya meningkat lagi. Faktanya, dia bahkan mungkin bisa memberikan level 4, keadaan abadi sebagai pelarian demi uang mereka. Selain itu, kecepatan pohon parasol mythical miliknya dalam mengumpulkan Saint Spirit Key sangatlah cepat. Dengan persediaan pilseng yang dalam jumlah besar di tangannya, Lin Fan yakin bahwa dia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan semua orang.
Bab 580, mengumpulkan orang-orang jahat. Akhirnya, Peri Hongyun tidak keberatan. Namun, dia tahu bahwa keselamatan harus diutamakan, apapun yang terjadi. Adapun Lin Fan, semua orang selain orang-orang dari Cloud Sect hanyalah poin pengalaman. Ini adalah kesempatan langka seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Aduh, menarik Peri Hongyun bersamanya, dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Indra pengajaran Peri Hongyun benar-benar akurat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah semakin dekat ke tujuan, Lin Fan juga bisa merasakan beberapa gangguan di ruang kosong di sekitarnya. Beberapa sumber kekuatan tak terbatas mengalir melalui kehampaan. Dia bisa merasakan perasaan penindasan yang mendalam yang mendorongnya. Saat mereka berdua berhenti, awan pelangi tiba-tiba muncul jauh dari kejauhan. Beberapa sumber kekuatan itu melintasi awan. Raksasa-raksasa mengenakan baju besi berwarna pelangi. Menggunakan lengannya yang besar untuk merobek awan pelangi, tangannya yang seperti pisau menghantam lapisan baja. Suara keras terdengar melalui kehampaan, begitu menusuk hingga gendang telinga mereka hampir bisa terasa pecah. Hati-hati, itu adalah gerakan yang mengharuskan seseorang mengeluarkan seluruh darah esensinya. Jika ada yang bisa memaksa orang tua kita ke kondisi seperti itu, mereka pasti jauh dari kata biasa. Peri Hongyun berseru khawatir. Mari kita periksa dulu untuk menentukan situasi sebenarnya. Demi keselamatan, Lin Fan dan Hongyun tidak terbang melintasi langit, melainkan memilih untuk menginjak tanah. Saat ini, suasana sedang kacau, dengan perkelahian yang terjadi di antara beberapa kelompok orang. Jauh di bawah tempat pertarungan berlangsung ada sebuah altar dengan peti mati tergeletak di atasnya. Keempat kelompok orang ini berebut peti mati ini. Salah satu kelompok milik para tetua dari Cloud Sect. Dan dari kelihatannya, hal itu tidak terlihat terlalu bagus bagi mereka. Kelompok lain terdiri dari 4 makhluk ras kuno. Mereka berempat sangat kuat, dengan aura kental terpancar dari mereka. Meskipun mereka penuh dengan luka di tubuh mereka, mereka sepertinya bertarung semakin sengit seiring berjalannya waktu. Adapun 2 kelompok orang yang tersisa, sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Hei, Pak Tua Yun He. Bagaimana kalau kamu mengikuti saranku untuk menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan 4 makhluk ras kuno terlebih dahulu? Kalau begitu, kita akan membagi kekayaan Kaisar Air Api secara merata, bagaimana dengan itu? Dalam kehampaan, seorang pria berkomentar. Pria ini berpakaian hitam, dengan semburat warna kulit yang mengerikan. Dia kurus, dengan rongga matanya cekung. Dari atas hingga ujung kaki, dia mengeluarkan aura dingin, seolah-olah dia bukan makhluk hidup sama sekali. Iblis tua Kuiseng, kamu pasti sedang bermimpi jika berpikir bahwa Sekte Awan akan bekerja sama dengan orang-orang dari jalan jahat sepertimu. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah seorang tetua dari Sekte Awan. Rambut putih panjangnya berdiri tegak seperti pedang tajam karena seluruh tubuhnya dilindungi oleh aura yang kuat, menyebabkan jubahnya melayang dari waktu ke waktu. Di belakangnya ada 2 tetua lainnya dengan ekspresi marah di wajah mereka juga. Pada saat yang sama, ada lagi sesepuh yang kedua tangannya dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut hitam mengikis dirinya, menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Kalau begitu, kita punya masalah di sini. Setan tua Kuiseng mencibir, memperlihatkan 2 baris gigi tajam. Karena Sekte Awan menolak untuk mengakui masalah besar yang kita hadapi, biarkan saja mereka mati dalam pertempuran. Apa hubungannya ini dengan kita? Seorang wanita di samping iblis tua Kuiseng terkekeh. Jari-jarinya sangat tajam, dan telinganya berbulu. Mata kucingnya sipit dan berwarna hijau giok. Saat dia membuka mulutnya, suasananya menjadi sangat dingin. Bagian tubuhnya yang terungkap sangat menggerahkan. Pada pandangan pertama, orang mungkin salah mengira dia sebagai putri sederhana dari keluarga terpandang. Tapi jangan salah, karena auranya luar biasa menakutkan. Pada saat ini, masih ada sekelompok orang yang menunggu dalam kehampaan. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka tetap waspada terhadap situasi, seolah-olah mereka hanya menunggu saat terakhir untuk menyerang. Cendekiawan pencuri kehidupan, Kakak Luo, dan Kakak Mutian, ada apa dengan kalian bertiga? Apakah kalian hanya menonton di sana atau kalian akan diam saja? Kuiseng terkekeh melihat ketiganya. Namun, matanya dipenuhi kewaspadaan terhadap mereka.
Karena Sekte Awan ingin melawan ras kuno sampai mati, tentu saja kami akan memenuhi keinginan mereka. Pada akhirnya, kami akan membagi harta Kaisar Air Api secara merata. Jawab Mutian. Mutian ini tidak lain adalah orang dari ras hantu yang dihantam begitu keras di alam kuno pembantaian tak terbatas sehingga orang tuanya bahkan mungkin tidak bisa mengenali wajahnya setelahnya. Namun, dia memang mendapatkan kekuatan dari Vena roh dari alam kuno pembantaian tak terbatas. Dalam periode waktu singkat ini, dia juga berhasil menyempurnakannya dan mengambil kembali kekuatan dari dalam, memanfaatkannya untuk meningkatkan dirinya hingga kondisi budidaya surgawi-surgawi. Berkat Vena roh, dia langsung melompat ke tingkat surgawi-surgawi 2, kondisi alam. Dengan itu, dia berhasil mengembangkan sesuatu yang selalu dinanti-nantikan oleh semua orang dari ras hantu, 18 tingkat neraka. Hanya dengan 18 tingkat neraka ini saja, Mutian tidak terkalahkan oleh siapapun di tingkat yang sama. Bahkan, dia bahkan bisa membunuh makhluk di alam surga. Baiklah, itu juga niat kami. Kuiseng tentu saja tidak percaya pada kata-kata omong kosong itu. Dia berbalik ke ras kuno, kalian bisa melanjutkan. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan ikut campur. Sialan kalian dari ribuan ras. Bahkan jika kalian berhasil mendapatkan harta karun Kaisar Air Api, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Keempat makhluk ras kuno terengah-engah. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Semua makhluk ras kuno yang masuk telah dibunuh oleh semua orang. Hanya mereka berempat yang masih hidup saat ini. Dan, saat mereka sibuk bertarung dengan para tetua dari Sekte Awan, kedua kelompok orang ini muncul entah dari mana. Salah satu tetua dari Sekte Awan terperangkap dalam serangan diam-diam oleh Mutian, menyebabkan lengannya terbungkus dalam aura kematian. Aura kematian ini sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun dia berada dalam kondisi Firdaus, dia tidak bisa langsung menghapusnya saat ini. Para tetua, mereka dalam bahaya. Melihat situasi di depan, Pri Hongyun berkomentar dengan cemas. Adapun Lin Fan, beberapa pemikiran melintas di kepalanya saat ini. Yang terkuat di antara mereka adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi. Yang terlemah adalah Mutian, tingkat surgawi tingkat 2, kondisi alam. Namun, dibandingkan sebelumnya, kekuatan orang ini sangat berbeda. Faktanya, setiap matanya memiliki warna yang berbeda, hitam dan putih, sekaligus memancarkan aura hantu. Saat Lin Fan siap untuk bergegas dan menyelesaikan segalanya, Pri Hongyun tiba-tiba berlari. Tetua, saya di sini untuk membantu kalian. Melihat bagaimana orang yang lebih tua didorong mundur oleh makhluk ras kuno, hati Pri Hongyun menjadi resah. Meskipun pertarungannya 3 lawan 4, salah satu tetua lengannya tidak mampu bertarung karena serangan diam-diam Mutian, dan telah kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya. Hongyun, saat Penatua Yunhe melihat sosok yang masuk, wajahnya berubah total. Membanting makhluk ras kuno yang mendekatinya dengan satu serangan telapak tangan, dia berlari ke sisinya. Mengapa kamu di sini? Yun dia tidak menyangka Hongyun akan datang. Elder, saya datang untuk membantu kalian. Jawab Hongyun tanpa rasa takut. Hais, tetua Yunhe menghela nafas panjang. Dia praktis ada di sini untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bahkan jika mereka membunuh 4 makhluk ras kuno, mereka masih harus bersaing dengan orang-orang dari jalan jahat. Selain itu, mereka yang berasal dari jalur kejahatan mempunyai metode yang sangat jahat dan keji. Dibandingkan dengan ras kuno, mereka jauh lebih menakutkan. Ketika Pri Hongyun melihat kerumunan di sekitarnya, semua darah terkuras dari wajahnya. Dia tahu siapa orang-orang ini. Masing-masing dari mereka adalah orang jahat yang tidak berperasaan dan sadis. Hal ini khususnya terjadi pada sarjana pencuri kehidupan dan iblis tua Kuiseng. Mereka sangat terkenal. Faktanya, bahkan tuan-tua kelelawar tak terbatas hanya sebatang lilin jika dibandingkan dengan mereka. Memikirkan boneka kecil surgawi tingkat 1, keadaan sejati akan berani ikut campur tanpa mempedulikan hidup dan matinya. Karena kamu datang untuk menyerahkan hidupmu, kurasa 18 tingkat neraka milikku bisa digunakan kalau begitu, ada lagi boneka hantu. Mutian memandang Hongyun dengan sinis. Sepanjang perjalanannya ke sini, dia telah membunuh cukup banyak murid dari Sekte Awan serta beberapa makhluk ras kuno.
Semuanya dibudidayakan menjadi boneka hantu untuk meningkatkan kekuatan 18 tingkat neraka miliknya. Kali ini, Mutian sudah berniat membunuh semua orang di sini untuk mengubah mereka menjadi boneka hantu miliknya. Dengan itu, dia akan mampu membuka level ketiga dari 18 level neraka, ras pintu hantu. Dari sana, dia bisa memanggil hantu-hantu jahat yang tak terbatas di dalam jurang ras hantu. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.